Selamat datang di channel Munko. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Yuk, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita dibuka dengan pagi itu suasana terasa sangat mencekam. Di sebuah ruangan yang sunyi, seorang staf bergegas masuk untuk melaporkan bahwa pidato kepresidenan akan segera dimulai. Presiden Jang Won-taek melirik jam tangannya yang menunjukkan tepat pukul 08.59. Dengan sisa waktu 30 detik sebelum listrik nasional dipulihkan secara serentak, hitungan mundur pun dimulai. Begitu siaran dimulai, Presiden tampak sangat tegang dan meminta sebatang rokok kepada ketuali. Meskipun sempat diperingatkan bahwa tindakannya ini akan memicu amarah pihak oposisi, Presiden tidak peduli. Sambil menghisap rokoknya dengan tangan yang bergetar, ia mulai berbicara kepada seluruh rakyat. Ia menjelaskan bahwa keadaan darurat ini ditetapkan agar semua orang bisa bersiap menghadapi apa yang ia sebut sebagai akhir dunia yang tertata. Presiden membeberkan kenyataan pahit mengenai skenario dari game bernama Survival Life yang kini menjadi ancaman nyata. Ia melaporkan bahwa sebuah asteroid bernama Enjambi gagal dihentikan oleh pangkalan militer Amerika. Akibatnya, asteroid tersebut menghantam laut dekat Okinawa dan memicu kehancuran masif. Sebagai langkah perlindungan, pemerintah telah menyiapkan bunker yang tersegel. Selain itu, Presiden juga menunjukkan panduan untuk mengenali ciri-ciri awal orang yang terinfeksi menjadi zombie. Di akhir pidatonya, ia mengumumkan pemutusan listrik tenaga surya dan berterima kasih kepada informan misterius yang memberikan informasi akurat mengenai tanggal kedatangan para zombie. Di sisi lain kota, seorang pria bernama Song Ho mematikan televisinya sambil menghela napas panjang. "Aku benar-benar berharap ini hanya mimpi buruk yang tidak jadi nyata," gumamnya dengan nada kecewa. Sambil menggenggam palu besar militer dan ditemani anjing putih kesayangannya, Song Ho memantapkan hati. Mulai saat ini, ia harus bertahan hidup di dunia nyata sebagai seorang veteran kiamat. Flashback ke beberapa bulan sebelumnya, Song Ho adalah pemain tingkat tinggi di game VR Survival Life atau SERA dengan nama akun Kimbap Lover. Game ini sangat terkenal karena tingkat kesulitannya yang tidak masuk akal, menggabungkan unsur zombie dan monster fantasi. Dalam sebuah pertempuran sengit melawan bos monster raksasa, setelah rekannya meledakkan monster tersebut dengan detonator, Song Ho, Kimbap Lover, dengan tenang melepaskan tembakan panah cahaya yang menembus kristal Orb of Hope di kepala monster itu, mengakhiri pertarungan dengan kemenangan. Namun, karena game ini terlalu brutal, jumlah pemainnya terus berkurang hingga hanya tersisa 4 orang saja, termasuk Song Ho. Di atas atap sebuah gedung virtual, mereka berempat mengeluh tentang betapa membosankannya game ini karena tidak ada lagi tantangan baru yang tersisa. Mereka juga merasa kesal pada developer yang tidak pernah memberikan pembaruan sistem. Karena merasa sudah mencapai batas maksimal dan merasa jenuh, mereka semua akhirnya sepakat untuk lockout dan meninggalkan dunia virtual itu selamanya. Kembali ke masa kini, Song Ho dikejutkan oleh munculnya jendela status virtual secara tiba-tiba di depan matanya. Layar itu menampilkan statistiknya secara mendetail. Health 11, Strength 12, Agility 9, Talent 11, dan Perception 10. Ia juga mendapatkan sebuah kemampuan langka atau trait berjudul Membuat Dimensional Gate Eksklusif. Meskipun bingung karena sistem trait tidak pernah ada di game SERA yang ia mainkan dulu, Song Ho mencoba mengucapkan perintah buka Dimensional Gate. Seketika, sebuah portal energi yang sangat nyata terbuka lebar di hadapannya. Dengan keringat dingin yang mengucur, Song Ho mengecek ponselnya dan membaca berita terbaru bahwa pangkalan militer Amerika memang benar-benar sedang memantau asteroid Enjambi. Ia menyadari bahwa kiamat dari dunia game kini telah menyatu dengan realita hidupnya. Sambil menatap tajam ke arah portal, Song Ho tahu bahwa dunia hanya memiliki waktu 32 hari sebelum kehancuran total dimulai. Sesaat kemudian, Song Ho berdiri mematung di depan Dimensional Gate yang memancarkan cahaya biru. Rasa ingin tahunya mendorongnya untuk mencari jawaban, tetapi keraguan tetap ada. Masuk tanpa persiapan bisa berbahaya. Setelah berpikir sejenak, ia memilih cara yang lebih aman. Ia memasukkan sebuah centong sayur ke dalam gerbang untuk memindai apa yang ada di baliknya. Begitu ditarik kembali, ujung centong itu hanya dipenuhi tanah biasa.
Song Ho menghela napas. Gerbang ini bukanlah labirin yang mematikan, melainkan semacam portal teleportasi ke lokasi lain di bumi. Atau begitulah pikirnya. Dengan mengenakan tas ransel berisi perlengkapan seadanya, ia melangkah masuk menembus cahaya. Pandangannya langsung tertuju pada hamparan hutan dan padang rumput yang dikelilingi tebing berbatu. Udara sejuk berhembus membawa ketenangan. Menyadari ponselnya tidak mendapat sinyal, ia menyimpulkan tempat ini adalah wilayah terpencil yang jarang dijamah. Tak ingin tersesat, Song Ho menandai batang pohon terdekat dengan spidol. Fokusnya kini adalah mencari bukti mengenai tempat asing ini. Waktu terus berjalan, Song Ho terus menyusuri hutan hingga kelelahan mendera. Tiba-tiba, semak-semak berdesir dan sesuatu melesat ke depannya. Jantung Song Ho berdegup kencang. Namun, makhluk itu ternyata jinak. Sebuah notifikasi sistem muncul di udara. Valley Deer. Pencantuman nama hewan khas dari permainan survival life Sera itu membuatnya tercengang. Kesadarannya langsung tertampar. Tempat ini terhubung langsung dengan game bertahan hidup itu. Firasat buruk mulai menekan pikirannya. Dengan waspada, ia menghunuskan pisau kukrinya. Ia mencoba menyangkal bahwa umat manusia sedang berada di ambang kehancuran. Tetapi keyakinannya seketika runtuh ketika matanya menangkap buah kuning keemasan yang bersinar pelan di sebuah dahan. Itu adalah sang apple. Dengan ragu, ia memetik dan menggigitnya. Layar sistem kembali muncul. Sun Apple mengisi sedikit stamina Anda. Efeknya sama persis seperti di dalam game. Pandangannya kemudian bergeser ke tanah, melihat kotoran goblin. Saat itu juga, Song Ho mengusap wajahnya yang penuh keringat-keringat. Menghela napas panjang, ia tak bisa lagi menutup mata. Kenyataannya sudah tak terbantahkan. Kiamat sudah dekat, bisiknya. Tidak lama kemudian, Song Ho kembali ke bumi melalui gerbangnya dengan tekad untuk bersiap diri. Ia membongkar hard drive lama dan memutar ulang rekaman game Survival Life yang dulu sering dimainkannya. Di layar tertera berita fiksi game. Asteroid Alien Njambi akan jatuh di dekat Okinawa pada tanggal 20 Juli. Karena hari ini adalah tanggal 18 Juni, ia hanya punya waktu 32 hari sebelum kiamat bermula. Mekanik game ini sangat brutal, dan ancaman yang paling membekas di ingatannya adalah Metal Decaying Epidemic, epidemi peluruhan logam. Bencana yang menghancurkan seluruh besi di area terdampak selama 5 jam hingga setahun penuh, yang seketika membuat peradaban manusia kembali primitif. Namun Song Ho memiliki hipotesis, epidemi tersebut kemungkinan tidak bisa menembus dimensional gate eksklusif miliknya. Memanfaatkan sisa waktu, Song Ho menggunakan seluruh tabungannya untuk memborong perlengkapan bertahan hidup, makanan, obat-obatan, serta mengobservasi tren di forum komunitas Awaken. Keesokan harinya, ia membeli busur seberat 60 pon secara langsung dari toko. Berbagai persiapan ini mungkin terlihat berlebihan, tetapi ia tahu ia tidak akan menyesalinya. Setelah rutinitas belanjanya selesai, ia menempelkan pengumuman tutup sementara untuk beberapa bulan ke depan di pintu rumah makannya. Saat itu, seorang gadis berambut merah muda yang merupakan pelanggannya datang dan bertanya alasan penutupan tersebut. Song Ho menjawab tenang bahwa ia hanya ingin melakukan renovasi karena bangunan sudah tua. Gadis itu sempat menggoda apakah Song Ho sangat kaya, lalu tiba-tiba ia ragu dan mengurungkan niatnya untuk mengatakan hal lain. Song Ho pun memilih diam dan masuk ke dalam. Ia punya urusan yang lebih penting. Kembali di dalam ruang pribadinya, Song Ho memanggil Dimensional Gate. Sebagai veteran game, ia sadar bahwa gaya bermainnya bertumpu pada kelas Splendor, perencana strategi, yang membuat kemampuan fisik tempurnya tertinggal dibanding veteran lain. Namun, poin di Sera didapat dari hasil berburu dan eksplorasi, bukan sekedar naik level. Ia harus melatih fisiknya di dunia seberang portal. Di dalam hutan dimensi lain, Song Ho mulai berlatih dengan busur barunya. Mengikuti instruksi video dari ponselnya, ia menarik tali busur dan menembak. Anak panah melesat dan menancap tajam di batang pohon sasarannya. Tembakannya ternyata cukup akurat. Kini ia memiliki 2 misi, memastikan kemampuan berburunya
dan mencari tempat persembunyian untuk logistiknya. Berjalan menembus pepohonan, matanya menangkap kotoran goblin lagi. Karena goblin adalah monster komunal yang hidup berkelompok, adanya satu kotoran menandakan goblin ini terpisah dari kawanannya, kemungkinan karena kelaparan. Ini adalah kesempatan sempurna untuk mengetes kemampuannya bertarung secara nyata. Auman serigala sayup-sayup terdengar, menandakan malam segera tiba. Tak lama, targetnya muncul. Monster nomor 1, goblin tingkat rendah. Goblin biasanya memakai tombak dan jarum beracun pelumpuh, sehingga menyerang dari jarak jauh menggunakan busur adalah pilihan terbaik. Song Ho menenangkan diri. Ia menarik napas dalam-dalam, membidik kepala sang goblin, dan melepaskan tali busur. Srak! Panah itu meleset dari kepala, tetapi sukses menancap dalam di lengan sang goblin. Monster itu berteriak murka dan langsung melancarkan serangan balasan. Jarak yang terlalu dekat membuat Song Ho menjatuhkan busurnya dan lekas menghunus pisau kukrinya. Serangan goblin yang membabi buta memaksanya bertahan dan menangkis. Kesal karena serangannya sempat ditahan oleh monster yang ternyata cukup ahli itu, Song Ho membiarkan sisa tenaganya mengambil alih. Ia menerjang maju, menabrak tubuh goblin dengan bahunya hingga monster itu terbanting ke tanah. Tanpa ampun, ia menancapkan pisaunya lurus ke dada sang goblin. Monster itu menggelepar dengan suara serak, lalu nyawanya melayang. Notifikasi sistem pun muncul, mendapatkan 2 poin. Rasa lega bercampur adrenalin menyelimuti Song Ho. Dari tubuh goblin, ia menemukan sebuah kantong kecil berisi bubuk jagung dan minyak sayur. Bahan yang jika digabungkan bisa menjadi obat penawar di Sera. Segera setelah itu, ia mengubur jasad goblin tersebut agar tidak bermutasi menjadi monster Bone Creeper. Song Ho kemudian berjalan mendekati sungai terdekat untuk membersihkan diri. Namun, saat ia melihat ke air, ada 2 ekor ikan forel merah berenang tenang. Wajah Song Ho memucat. Di Sera, keberadaan forel merah di lembah biasanya menandakan bulu kuduknya meremang. Song Ho perlahan menoleh ke belakang. Di tengah bayang-bayang pepohonan yang menggelap, sepasang mata merah raksasa menatapnya tajam. Makhluk berbulu lebat dengan paruh mengerikan menjulang di atasnya. Itu adalah monster Owlbear. Napas Song Ho tercekat. Matilah aku. Batinnya pasrah. Waktu kini menunjukkan 31 hari tersisa menunggu. Song Ho sesaat teringat tayangan siaran langsung lamanya saat ia masih dikenal sebagai Kimbap Lover. Saat itu, dengan menggunakan headset VR, ia menjelaskan panduan tentang monster-monster yang hidup di hutan. Ia sempat mengungkapkan rasa lelahnya karena penonton merasa bosan dengan kontennya. Tiba-tiba, seorang penonton bernama Satlat mengirimkan donasi 5.000 won dengan alasan sisa uang kembalian untuk membayar boneka. Song Ho pun melanjutkan penjelasannya tentang cara menghindari Bone Creeper, serta menyebutkan bahwa ancaman terbesar di hutan adalah werewolf dan owlbear yang telah membangun wilayah kekuasaannya sendiri. Kenangan itu terasa hangat. Ia teringat komentar antusias dari Satlat, Gukbap Guy yang selalu membandingkan apapun dengan sop, serta akun berprofil anjing yang sering membuat tertawa karena selalu mengganti nickname. Kilas balik berakhir, dan Song Ho sadar kini tubuh aslinya harus bertahan hidup menghadapi owlbear nyata di hadapannya. Owlbear yang lapar akan menghancurkan segalanya, namun jika mereka terdiam, berarti mereka tidak lapar. Song Ho menyadari hal janggal bahwa monster itu marah karena wilayahnya, tempat ikan forel merah hidup, telah diinvasi. Ia tahu hanya ada satu jalan keluar. Mengandalkan pengalamannya selama bertahun-tahun, Song Ho tahu bahwa owlbear berkepala burung hantu bisa melihat dalam kegelapan, tetapi mereka lemah terhadap sinar matahari. Saat monster itu menerjang, Song Ho menciptakan efek cahaya dengan menyorotkan senter kuat lurus ke mata monster itu, membuat sang owlbear menjerit kesakitan. Di kamar, alarm berbunyi keras menunjukkan pukul 8.00 pagi. Song Ho terbangun dengan tubuh yang terasa sakit semua dan menyadari bahwa ia ketiduran sehabis lockout. Ia teringat kejadian semalam melawan goblin dan owlbear, 2 makhluk yang enggan ia temui lagi. Kakinya lemas saat ia menyadari belum makan sejak siang kemarin. Dengan sisa tenaga, ia meraih sebuah apel dari dalam tasnya. Setelah memakannya, notifikasi sistem muncul menyatakan staminanya kembali pulih berkat efek dari Sun Apple. Song Ho kemudian pergi sarapan dan secara kebetulan didatangi oleh Mi Kyung.
Saat menyantap makanan, Mi-kyung bertanya apakah Song Ho sudah mencoba hal yang pernah mereka bicarakan sebelumnya, yaitu status window. Mi-kyung menunjukkan layar ponselnya, memperlihatkan berita pencurian uang kasir tos serba yang dibobol dengan cara yang tidak masuk akal. Song Ho tertawa canggung dan berbohong mengatakan sudah mencoba, tapi tidak terjadi apa-apa. Ia terpaksa berbohong karena kemampuan trait yang ia dapatkan dikhususkan untuk seorang diri, bukan kelompok. Tiba-tiba Mi-kyung menunduk dan meminta maaf karena telah berbohong tentang sesuatu. Mengetahui Mi-kyung adalah orang baik, Song Ho menenangkannya dan mengatakan bahwa ia tidak perlu menjelaskannya sekarang karena mereka masih punya waktu. Misi Song Ho hari ini adalah mencari ruang yang dapat dijadikan tempat berlindung. Ia telah mempersiapkan peralatannya, masker gas, baju APD, pepper spray, kapak pemadam, bensin, pipa, alat pemadam api portabel, dan teleskop portabel. Sesampainya di hutan, ia teringat sebuah lokasi mencurigakan saat mencari goblin. Menggunakan teleskop, ia melihat jejak kaki di depan sebuah goa dan memastikan bahwa itu adalah sarang kobold. Ia mengecek arah angin dengan daun, lalu mengumpulkan kayu bakar di depan sarang kobold yang sedang tidur dan menuangkan bensin ke atasnya. Saat Song Ho hendak menyalakan api, tiba-tiba seekor kobold keluar karena mengantuk. Song Ho tidak membuang waktu dan langsung menebas kepala monster itu dengan kapaknya. Notifikasi sistem muncul, menyatakan bahwa ia berhasil mencapai level 1 dan mendapatkan 4 poin. Fokus kembali ke sarang, Song Ho langsung melempar pemantik ke tumpukan kayu bensin tersebut untuk mengasapi mereka. Berdasarkan pengalamannya dari game Sera, ia tahu seluruh monster level bawah rentan terhadap kejadian mendadak. Biasa ada 7 kobold dalam satu kelompok, ia menunggu sisanya keluar. Menggunakan ayunan kapak yang presisi dan dibantu pepper spray untuk melumpuhkan musuh dari jarak dekat, ia menghabisi rombongan kobold itu tanpa ampun. Usai pertarungan, status Song Ho menurun karena efek kelelahan. Namun, ia mendapat kejutan menguntungkan. Naik level membuatnya membuka fitur online shop. Sambil memandangi goa sarang kobold yang berhasil direbutnya, ia bertekad untuk bersih-bersih dan menjadikan tempat itu sebagai tempat berlindung. Kini, waktu menunjukkan hanya tersisa 30 hari lagi hingga kiamat tiba. Begitu tempat perlindungan tersebut resmi menjadi miliknya, Song Ho segera mulai membersihkannya. Meskipun goa sedalam 15 meter itu terbilang sempit, ukurannya pas untuk dijadikan persembunyian pribadi yang aman. Di satu sisi, ia merasa lega. Namun di sisi lain, ada beban tanggung jawab yang mengganjal pikirannya. Berbekal peralatan bersih-bersih yang lengkap, ia menyingkirkan sisa-sisa kotoran monster kobold ke parat itu. Tanpa disangka, tugas ini jauh lebih melelahkan daripada pertarungan yang ia lewati sebelumnya. Sampai-sampai ia merasa hampir pingsan. Untungnya, keberadaan gerbang Dimensional Gate, yang bisa diakses secara bebas sangat membantunya. Ia menarik selang air dari dunia asalnya melalui gerbang tersebut. Koordinasi benda antar dimensi yang berjalan lancar ini sukses meringankan beban kerjanya. Usai disiram, permukaan goa mulai terlihat mengkilap. Akan tetapi, noda darah masih perlu dihilangkan. Lantainya harus disemen, dan ia juga berencana membuat panel sandwich untuk konstruksi dasarnya. Ketika menyusuri goa, Song Ho menemukan Luminous Stone, batu bercahaya, serta Ignition Stone, batu perapian, 2 item krusial bagi pemain pemula di Sera. Ia merasa seperti menemukan tambang emas. Sambil tersenyum cerah, ia memutuskan akan mulai menambang begitu urusan persiapan konstruksinya rampung. Keesokan harinya, tepat pada 29 hari sebelum apokalips, sekucur tubuh Song Ho terasa sangat nyilu dan sakit. Ia pun bertanya-tanya apakah ia terlalu memaksakan diri. Saat melihat lengannya, ia menyadari ada beberapa luka sayat yang entah kapan munculnya. Walau begitu, ia merasa lukanya belum sepadan untuk diobati menggunakan Sun Apple. Sebagai alternatif, ia mencoba meracik salep luka sendiri guna melihat efektivitasnya. Dengan perbandingan 5:5, ia mencampurkan bubuk guaka dan minyak sayur lalu mengaduknya hingga mengeras. Sistem langsung mendeteksi racikan itu sebagai salep biasa yang mampu menyembuhkan luka ringan. Song Ho tersenyum simpul. Bagi orang yang akrab dengan urusan dapur, membuat salep sederhana seperti ini bukanlah masalah besar. Salep itu pun dioleskan, dan rasa perih di lukanya perlahan membaik. Menyadari proses pemulihan yang lambat,
Ia tahu bahwa ia butuh senjata jarak jauh yang lebih praktis dari panah untuk menaikkan statnya, seperti ketapel atau senapan untuk melumpuhkan musuh dari awal. Tiba-tiba, ia teringat sebuah backstory di Sera mengenai sebuah kapal besar. Meski kejadian itu belum tentu terulang di dunia nyata, pengetahuannya bisa menjadi keuntungan besar jika pertanda awal tersebut benar-benar muncul. Dengan rencana yang sudah matang, Song Ho naik ke atap untuk menyiapkan konstruksi. Berkat gerbang dimensional, semua kantong semen telah ia pindahkan pada malam sebelumnya, sehingga pekerjaannya berjalan tanpa hambatan. Ketika ia turun ke lantai 1 untuk mengambil barang pesanannya, Mi Kyung mendadak muncul dan menyapanya dengan ramah. Song Ho meminta maaf lantaran kedai makannya masih tutup karena renovasi. Namun Mi Kyung membalasnya dengan candaan bahwa ia ingin menyantap tteokbokki buatan Song Ho setiap hari. Perhatian Mi Kyung kemudian tertuju pada rambut Song Ho yang sudah memanjang, mengingat pria itu biasanya potong rambut setiap 3 bulan sekali. Song Ho setuju dengan tawaran Mi Kyung untuk memotong rambutnya, merasa bahwa penampilan baru mungkin ia butuhkan untuk menyambut tantangan eksplorasi ke depan. Di tempat pangkas rambut milik Mi Kyung, Song Ho meminta agar seluruh rambutnya dipangkas habis sebagai simbol awal yang baru. Meskipun sempat terkejut, Mi Kyung berjanji akan membuatnya tampil setampan mungkin. Sembari menggunting rambut, Mi Kyung menyadari bahu Song Ho yang tampak lebih lebar, yang kemudian dijawab Song Ho dengan santai bahwa ia sedang rutin berolahraga. Obrolan beralih saat Mi Kyung menyinggung desas-desus tentang para pemain Awaken dan status window yang terhubung dengan Survival Life. Menjaga ketenangannya, Song Ho berpura-pura kaget dan menanyakan asal-usul informasi tersebut. Belum sempat pertanyaan itu terjawab, seorang pria bertato bernama In-hak menerobos masuk. In-hak membagikan kabar bahwa kelompoknya tengah memburu seseorang yang menghapus videonya dan dianggap memonopoli informasi. Orang itu tak lain adalah Kimbap Lover. Ia berniat melacak tempat tinggal Kimbap Lover dan menyebarkan datanya ke publik dengan alasan demi kebaikan bersama. Saat Mi Kyung ragu dan menyebut tindakan itu ilegal, In-hak malah terus menekannya untuk segera bergabung, sembari mengumpat. Song Ho merasa firasat buruknya jadi kenyataan. Emosinya memuncak. Ia menghapus video itu murni karena kecewa, bukan untuk memonopoli. Dan ia tak pernah berpikir sejauh itu. Muak dengan tingkah In-hak yang menyudutkan Mi Kyung dan bersikap sok tahu, Song Ho menatap pria itu dengan dingin. Ia memberikan peringatan keras agar In-hak pergi selagi suasana hatinya masih bagus, kecuali In-hak mau wajahnya kembali dipenuhi bercak merah. Kepercayaan diri In-hak langsung hancur berkeping-keping. Dengan tubuh berkeringat, ia segera bergegas pergi dengan rasa kesal. Mi Kyung menghela napas lega setelah tekanan itu berlalu, dan Song Ho pun menyarankan agar mereka bertukar kontak untuk antisipasi di masa depan. Setibanya di rumah, Song Ho memutuskan untuk menunda pekerjaan konstruksinya sejenak. Ia menyalakan komputer dan menelusuri nama Kimbap Lover. Seperti yang ia perkirakan, papan komunitas dipenuhi dengan amarah dan makian. Siapapun yang menyebarkan informasi krusial lebih dulu memang rawan dijadikan sasaran kebencian. Puncak kekesalannya terjadi ketika ia menemukan akun Towing6974 yang terang-terangan melontarkan rencana jahat terhadap Mi Kyung. Meski sangat kesal, secara mengejutkan, pikirannya justru menjadi sangat jernih dan tenang. Ia memanggil gerbang dimensional dan memutuskan untuk fokus memperkuat markasnya selama 2 hari ke depan. Sebagai pelampiasan stres, Song Ho menambang Luminous Stone dan Ignition Stone menggunakan beliungnya. Setelah menuangkan dan meratakan semen dengan rapi, ia keluar dari goa untuk menunggu semen itu kering. Di bawah sorot cahaya rembulan, ia merenung dan mengambil keputusan tegas. Ketidakadilan hanya pantas dibalas dengan ketidakadilan. Ia tak punya ambisi menjadi pahlawan. Ia hanyalah manusia biasa yang ingin bertahan hidup, sehingga tak perlu memikul tanggung jawab atas orang lain. Baru saja pikirannya menetap, terdengar suara gemeretak tulang dari arah belakang. Seekor Bone Creeper merayap mendekat, menatapnya dengan aura ancaman yang pekat. Song Ho bergumam kesal. Sial, moodku lagi buruk ini. Suara ledakan pun pecah, membelah malam dalam pertarungan baru. Waktu menuju apokalips kini menunjukkan 27 hari sebelum kiamat. Sebuah ledakan hebat baru saja usai, meninggalkan kepulan asap tebal yang mengubah kesunyian menjadi suasana yang menegangkan.
Song Ho tampak terbaring tak berdaya di atas tanah dengan napas memburu, layaknya seseorang yang baru bangun dari mimpi buruk. Tidak jauh dari posisinya, jasad monster Bone Creeper hancur berkeping-keping akibat ledakan. Beberapa serpihan tulang monster tersebut menancap di badannya dan memberikan rasa sakit yang amat sangat. Sambil menarik napas panjang untuk menahan perih, ia memeriksa jendela status. Sistem menampilkan bahwa ia kini berada di level 2 dengan 19 poin tersisa. Ada penurunan pada beberapa status akibat efek Weakened. Beruntung, ia tidak menderita luka fatal yang membahayakan nyawanya. Melihat notifikasi sistem, Song Ho tahu bahwa Bone Creeper itu sudah tewas. Tak ingin membuang waktu, ia segera membuka Dimensional Gate untuk berlindung di rumahnya. Meski harus menahan rasa sakit yang luar biasa, ia memaksa dirinya untuk mencabut sisa-sisa tulang yang bersarang di tubuhnya, kemudian mengoleskan salep penghenti darah dari bubuk guaka. Begitu selesai membalut luka dengan perban, tenaganya habis dan ia langsung jatuh pingsan. Sinar mentari pagi akhirnya membuat Song Ho terbangun dengan tubuh lemas. Ia bergumam dalam hati, jika hal semacam ini terus terjadi, ia tak akan selamat. Ia kembali mengecek lukanya dan bernapas lega melihat salep itu bekerja dengan baik. Song Ho lalu meminum air pelan-pelan untuk mengembalikan ketenangan pikirannya. Mengingat luasnya hutan tersebut, munculnya monster secara mendadak sebenarnya cukup masuk akal. Karena itu, ia sadar harus menaikkan status perception supaya insting pendeteksinya semakin tajam. Dalam aturan game Sera, peningkatan status bisa dilakukan dengan dua cara, memperoleh poin stat dari pengalaman, atau mencari item yang mengandung stat tambahan. Ia juga ingat kalau monster level atas dapat menjatuhkan skill tertentu jika syaratnya terpenuhi. Namun kemampuannya seringkali acak, seperti skill feral, dan belum tentu pas dengan gaya bertarungnya. Song Ho makin paham bahwa modal berani saja tidak akan cukup untuk bertahan. Strategi dan persiapan adalah kunci utama. Untuk mencari item di situasi saat ini, ia mengulik petunjuk dari cerita latar, lore, sebelum insiden Silver Rain dimulai. Artinya, ada peluang baginya untuk mengamankan item langka sebelum hari kiamat benar-benar terjadi, walau risikonya adalah berhadapan dengan monster yang tangguh. Dengan penuh ketelitian, ia memeriksa riwayat kejadian dan mendapati 3 peristiwa pembuka. Kapal Rusia terakhir, munculnya Hobgoblin, dan ditemukannya jasad orc di area perkemahan Jungsanri, Gunung Jirisan, tepat pada tanggal 26 Juni jam 5 sore. Informasi ini sempat tersebar ke publik, namun langsung diredam oleh pemerintah untuk menghindari kepanikan massal. Sadar bahwa waktunya sangat mepet, Song Ho merencanakan untuk berangkat pada malam tanggal 25 Juni. Tujuannya adalah sampai di lokasi pada pagi hari, di saat kemungkinan monster itu masih hidup. Di tengah persiapannya, Mi Kyung secara mengejutkan menelponnya larut malam, membuat Song Ho keheranan. Mereka akhirnya sepakat bertemu di kafe Starbin. Mi Kyung menatapnya dengan raut cemas, bertanya tentang kabarnya dan merasa ganjil melihat Song Ho memakai kaos lengan panjang padahal sedang musim panas. Sambil tersenyum, Song Ho berdalih tidak kepanasan demi menyembunyikan luka di lengannya. Mi Kyung menduga Song Ho sedang kesal karena urusan cukurnya tertunda oleh In-hak. Song Ho menepis dugaan itu, walau ia mengakui ketidaksukaannya pada pria tersebut. Ia pun menceritakan kelakuan buruk In-hak di musim dingin lalu, saat ia membuat onar dengan truk modifikasi ilegal dan mencari gara-gara dengan orang tua. Cerita ini membuat Mi Kyung mengerti seberapa arogan In-hak sebenarnya. Saat ditanya apa tujuan sebenarnya ia mengajak bertemu, Mi Kyung berbisik pelan bahwa dirinya adalah seorang awakener. Song Ho terdiam dan bingung kenapa rahasia sebesar itu diceritakan kepadanya, namun ia memilih mengikuti alur percakapan. Lewat tawa ringannya, Song Ho mengaku iri karena belum mendapatkan kemampuan layaknya Mi Kyung. Ucapan ini sempat membuat Mi Kyung merasa tak enak hati, tapi Song Ho lekas menenangkannya dan berkata ia paham Mi Kyung tidak berniat buruk. Sebelum beranjak pergi, Song Ho berterima kasih karena Mi Kyung mau percaya padanya, serta menyebutkan bahwa obrolan ini sukses menghilangkan rasa gelisahnya. Dengan tatapan mendalam, ia berpamitan dan menyisipkan pesan akan bertemu lagi di dalam permainan survival life. Sepulangnya dari kafe, Song Ho sadar bahwa mengelilingi dirinya dengan orang-orang baik sangatlah krusial untuk menjaga pikiran yang sehat. Ia menatap layar ponselnya.
Urusan menyewa drone canggih untuk pemantauan dan mobil sewaan esok hari sudah beres. Ia lalu tidur untuk memulihkan kembali staminanya. Pagi harinya setelah matahari terbit, Song Ho bangkit dengan tekad bulat untuk menyiapkan material perburuan orc. Ia sangat berhati-hati saat memecah ignition stone, karena lengah sedikit saja bisa menghasilkan kobaran api yang tak terkendali. Setelah itu, ia mengurus luminous stone yang pancaran cahayanya bikin mata perih. Meski sakit, ia tetap melanjutkannya karena tahu item ini sangat berharga. Ia kemudian menyusun peralatannya di meja, lalu mencampurkan bensin, gula, dan pelarut organik ke dalam kaleng guna memadatkan bahan peledak dan resin. Begitu persiapannya matang, ia memposisikan meja tepat di titik dimensional gate dan keluar menuju dunia nyata. Melihat bagasi mobil sewaannya yang sudah terisi penuh, Song Ho tersenyum puas karena tak rugi ia tidak berhemat untuk persiapannya. Dengan semangat yang menggebu, ia duduk di kursi kemudi lalu memacu mobilnya ke arah Gunung Jirisan. Kemunculan orc di lokasi tersebut menjadi tanda dimulainya hitungan mundur. 25 hari sebelum apokalips, kiamat datang. Menjelang tengah malam di tengah guyuran hujan lebat, Kang Song Ho memarkirkan mobilnya di area camping Jungsanri. Kondisi yang gelap dan basah justru membuatnya semakin waspada dan fokus. Sembari menunggu waktu yang tepat, ia menenangkan diri dengan menonton video latihan di ponselnya. Setelah mengecek seluruh perlengkapannya dengan teliti, Song Ho mulai bergerak tepat pada pukul 00.00 dengan mengenakan jas hujannya. Selama 2 jam menyusuri hutan, cuaca buruk dan kabut tebal sangat menghalangi pandangannya. Ia mulai merasa janggal dan menduga bahwa kemunculan monster di dunia nyata mungkin tidak terjadi kali ini, mengingat ia belum menemukan jejak apapun di sekitar area tersebut. Namun, perkiraannya salah. Terdengar raungan keras dari arah belakang yang memecah derasnya hujan, mengungkap kehadiran seekor red orc yang sedang berjalan ke arahnya. Alih-alih gentar, Song Ho justru yakin bahwa monster ini akan menjatuhkan skill berharga jika berhasil dibunuh. Ia pun menenangkan pikirannya dan berpegang teguh pada rencana yang telah disusun. Sebagai langkah awal, ia melempar suar ke tanah untuk memancing perhatian monster yang agresif tersebut. Saat sang red orc teralihkan oleh cahaya suar, Song Ho memanfaatkannya untuk melancarkan serangan kejutan. Ia bergerak cepat melewati sela-sela kaki monster itu, membuka portal dimensinya dan melempar proyektil flash fist yang seketika membutakan mata sang orc akibat kilatan cahayanya. Menyadari efek kebutaan itu hanya bertahan 20 detik, Song Ho tahu ia harus bergerak dengan sangat efisien. Sambil menyiapkan peledak lain dari dalam portalnya, ia memfokuskan pisaunya untuk melumpuhkan otot-otot sang orc terlebih dahulu. Monster itu terus ia tusuk berkali-kali di bagian tubuh dan pahanya, hingga pergerakannya semakin melambat akibat debuff. Setelah posisinya cukup aman di dekat monster yang sedang kesakitan tersebut, Song Ho langsung menjejalkan bahan peledak yang menyala ke dalam mulut red orc itu. Kepala monster itu pun langsung hancur berkeping-keping akibat ledakan. Sayangnya, Song Ho sempat lengah. Sesaat sebelum mati, dari balik kobaran api, orc tersebut masih mampu melayangkan pukulan telak yang membuat Song Ho terlempar jatuh. Sambil menahan sakit, ia merutuki kecerobohannya sendiri dan bahkan sempat mengira ajalnya telah tiba. Syukurlah, monster itu akhirnya benar-benar tumbang. Layar sistem kemudian menginformasikan bahwa Song Ho naik ke level 3, mendapat tambahan 10 poin, serta meraih skill baru bernama Thirst for Survival. Dengan sisa tenaganya, ia bangun untuk memungut item yang dijatuhkan. Di tengah hujan lebat itu, ia sangat terbantu karena menemukan sebuah jam tangan drop yang memberi tambahan status perception plus 2. Song Ho kemudian dihadapkan pada dilema terkait bangkai orc tersebut. Mengingat kasus mutan di Jirisan yang ditutupi oleh pihak berwenang, menyebarkan fakta keberadaan monster ini rasanya sia-sia. Ia teringat kata-kata Mikyung bahwa kemungkinan ada ribuan Awakener di luar sana, dan orang-orang licik seperti Inhak pasti akan memanfaatkan skill mereka demi kepentingan pribadi yang berujung pada kekacauan hukum. Di sisi lain, membiarkan mayat monster itu berserakan bisa membuatnya bermutasi menjadi bone creeper yang berbahaya. Belum lagi adanya risiko infeksi spora yang bisa mengubah manusia, bahkan seorang Awakener, menjadi zombie.
Akhirnya Song Ho memutuskan untuk menyeret mayat itu ke dalam portalnya demi mencegah dampak buruk di dunia nyata. Di dalam dimensi pribadinya, rasa lelah yang ekstrim secara otomatis memicu aktifnya skill Thirst for Survival. Kemampuan ini meningkatkan kekuatan dan pemulihan fisiknya secara drastis, sehingga ia bisa menggali lubang dan menguburkan monster itu dengan cepat. Setelah tugasnya beres, ia buru-buru masuk ke mobil karena sadar efek dari skill ini akan membuat tubuhnya melemah total saat durasinya habis. Keesokan harinya, Song Ho bersantai di rumah dan merasa lega saat melihat berita. Tidak ada hal mencurigakan yang dilaporkan, yang berarti jejak pertarungannya semalam telah dihapus oleh sistem. Ia pun menyibukkan diri dengan membuka paket peralatannya yang baru tiba. Ia merasa sangat senang saat memegang Indian War Club miliknya, mengingat senjata ini bisa dibawa bolak-balik antara dunia nyata dan dimensi game. Walaupun begitu, ada sedikit kekecewaan karena pesanan senjata ilegalnya tertahan oleh bea cukai. Tak lama kemudian, pintu rumahnya diketuk berulang kali. Saat Song Ho membukanya, ia cukup terkejut melihat Mi Kyung berdiri di depan pintu. Gadis itu dengan tersipu gugup mengaku ingin membicarakan sesuatu karena sudah lama tidak berjumpa, lalu mengajaknya makan hidangan tteokbokki yang sudah ia bawa. Hari itu pun berlalu, menyisakan tepat 24 hari sebelum apokalips benar-benar dimulai. Saat Song Ho dan Mi Kyung menikmati hidangan tteokbokki, suasana terasa agak canggung namun hangat. Song Ho sempat salah tingkah, tapi buru-buru menepis pikiran romantisnya saat Mi Kyung menjelaskan niat sebenarnya. Ia ingin bertukar informasi mengenai game Sera. Menyadari kiamat sudah di depan mata, Song Ho pun setuju bahwa menjalin kerjasama informasi dengan orang baik adalah langkah yang cerdas. Ketika Mi Kyung keluar sebentar untuk membuang sampah, Song Ho sigap menyiapkan laptopnya. Ia berniat membagikan data krusial tanpa membongkar rahasianya sebagai seorang awakened. Sekembalinya Mi Kyung, Song Ho langsung menjabarkan soal metal decaying epidemic, risiko berkumpul lebih dari 6 orang yang bisa memancing deteksi zombie, serta betapa vitalnya atribut perception. Mi Kyung mencatat dengan saksama dan sepakat bahwa persepsi adalah kunci utama untuk bertahan hidup. Tepat saat Song Ho hendak membeberkan penemuan penting lainnya, obrolan beralih ke sosok pemain bernama Kimbap Lover yang dihujat karena pelit informasi. Mi Kyung berpendapat bahwa tiap orang pasti punya motif tersendiri. Sebagai contoh, ia memperdengarkan rekaman suara dari Oh In Hak yang arogan dan mengancam saat Mi Kyung menolak ajakannya masuk party. Mendengar rekaman itu, Song Ho memperingatkan Mi Kyung untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya pada siapapun saat tatanan hukum dunia hancur nanti. Alih-alih takut, Mi Kyung justru mengajak Song Ho untuk membentuk party bersama. Ajakan ini membuat Song Ho bimbang sebab target utamanya adalah mencapai level 10 di masa tutorial untuk membuka fitur toko. Karena sistem game menyesuaikan tingkat kesulitan monster dengan level pemain, nyawa Mi Kyung bisa terancam jika memaksakan diri ikut bersamanya. Song Ho pun menolak secara halus dengan dalih ia bisa saja terinfeksi menjadi zombie. Menanggapi hal itu, Mi Kyung malah memamerkan kemampuannya, Trait, Blink, dengan berpindah tempat secara kilat, membuktikan ia sanggup menghindar dengan mudah. Ia menunjukkan kekuatan itu sebagai bentuk rasa percaya, berharap mereka tetap bisa saling bahu-membahu meski tak berada dalam satu tim. Sesudahnya, Song Ho kembali masuk ke dimensi pribadinya untuk memperkuat perlindungan markas. Ia mendirikan tiang, melilitkan kawat berduri, dan menempatkan sensor inframerah. Sambil menatap hasil kerjanya, ia bertanya-tanya apakah aktivitas fisik ini bisa meningkatkan status ketangkasannya. Saat memindahkan barang-barang kiriman, hawa dingin khas akhir musim gugur tiba-tiba menyergapnya hingga ia bersin. Sadar bahwa ia harus segera menetap di sana, Song Ho merasa butuh pemanas ruangan dan pintu sungguhan, tak sekedar tirai penutup biasa. Ia pun bergegas mampir ke bengkel kayu untuk memesan perlengkapan tersebut, yang membuat daftar tugasnya makin panjang. Dalam perjalanan pulang, tinggal 5 jam sebelum penyebaran epidemi peluruan logam, Song Ho meninjau ulang agendanya untuk mampir ke toko perkakas, apotik, dan bengkel motor. Fokusnya buyar saat berpapasan dengan Oh Hyung Jun, kenalan di gym lamanya yang berjuluk Protein Monster. Hyung Jun yang menyadari tubuh Song Ho kembali berotot mendapat jawaban santai bahwa itu adalah hasil kerja keras merenovasi bangunan. Namun, raut Hyung Jun berubah serius saat mengeluhkan dunia yang seolah mau kiamat.
Ia mengaku mulai mempercayai desas-desus soal status Windows dan kekuatan super setelah melihat sendiri seorang anggota gym melayang di udara dan berencana pergi ke stasiun TV demi mendapat jackpot. Mendengar itu, Song Ho bergumam dalam hati bahwa eksistensi para Awaken memang akan segera terkuak ke hadapan publik. Ketegangan memuncak saat Hyung Jun menyinggung soal insiden penembakan di Yeouido hari itu. Song Ho yang tertinggal berita dibuat kaget dan panik. Hyung Jun menyuruhnya mengecek papan petisi online sebab breaking news soal tragedi itu langsung dilenyapkan oleh pemerintah sebagai bentuk kontrol media absolut. Militer dan kepolisian juga dikabarkan langsung mengisolasi kawasan Yeouido dengan kedok ulah seorang tentara desersi. Tanpa pikir panjang, Song Ho pamit mendadak dan berlari menuju rumah, membiarkan Hyung Jun kebingungan dan hanya memintanya membawakan protein di pertemuan berikutnya. Sampai di rumah, Song Ho mencoba mencerna rentetan kejadian ganjil tersebut. Penembakan itu terjadi hanya berselang sehari dari insiden invasi Orc. Mengingat kuatnya campur tangan media, pemerintah pasti sudah sadar akan situasi dunia. Ia kembali menatap layar komputernya yang menampilkan file lama tentang First Omen, pertanda awal, yakni penemuan jasad Orc di Gunung Jiri. Dulu, demi mengulur waktu datangnya kiamat agar lebih teratur, Song Ho sampai repot-repot membuang jasad Orc merah itu keluar dimensinya. Ia kini curiga ada pihak tak dikenal yang sengaja membocorkan informasi ke pemerintah untuk memicu langkah antisipasi lebih awal. Song Ho berasumsi dalang di balik semua ini bersembunyi di balik bayang-bayang pemerintah, kemungkinan karena ia tidak punya kemampuan bertarung ofensif secara langsung. Saat misteri ini makin pekat, hitungan mundur di layar terus berjalan. 23 hari menuju kiamat. Song Ho masih terus memikirkan siapa dalang di balik kekacauan ini. Pikirannya mengerucut pada 3 pemain veteran dari game bertahan hidup yang ia mainkan. Ia mencoret pihak developer dari daftarnya, karena fenomena kiamat game yang menjadi nyata ini kemungkinan besar didalangi oleh pihak yang membangun sistem dunia tersebut. Jika developer itu berafiliasi dengan pemerintah, mustahil ia dibiarkan bebas memburu goblin atau orc. Kecurigaannya pun jatuh pada rekan sepermainannya, penyintas 1. Jika dugaannya tepat, ia merasa tak perlu membagikan informasi rahasia ini kepada pemerintah. Dengan tubuh yang lelah, Song Ho merebahkan diri. Ia sadar kepribadiannya di dunia nyata sangat berbeda dengan karakternya di game, sehingga ia ragu apakah penyintas 1 memiliki sifat yang sama dengan yang ia kenal. Namun, ia memilih untuk mempercayai rekannya itu sementara waktu. Ia pun bangkit, menyadari bahwa sekedar membocorkan informasi tak akan mencegah kiamat terjadi, dan saat ini belum waktunya untuk bertindak terlalu jauh. 2 hari berselang, Song Ho telah merampungkan penataan gudang makanan di tempat persembunyiannya. Markasnya kini dilengkapi dengan ruang logistik dan gudang senjata. Untuk konstruksi tahap kedua, ia berencana memasang nampan logistik dari baja menggunakan bor palu ke dinding. Meskipun ruangannya terasa agak sempit, ia memutuskan untuk melanjutkan sisa pembangunannya sambil jalan, karena ada prioritas lain yang mendesak. Song Ho kemudian mengaktifkan drone miliknya untuk memetakan area secara menyeluruh. Drone itu melintasi dimensi hutan lebat yang mengingatkannya pada Amazon, memungkinkannya bereksplorasi tanpa takut diserang. Dengan shelter sebagai titik acuan, ia menemukan badai salju abadi di arah barat laut dan perairan laut yang tenang di selatan. Karena laut itu bebas monster, ia berencana memasang perangkap ikan di sana sebagai sumber makanan. Namun ketenangannya buyar saat memindai lembah yang berjarak sekitar 1,5 km dari markasnya. Bangkai owl bear, beruang burung hantu yang pernah dikalahkannya telah lenyap. Song Ho menemukan banyak jejak langkah kaki goblin yang menyadarkannya bahwa area di sekitar shelter sangatlah berbahaya. Tak ingin mengambil risiko kehilangan drone berharganya, ia segera menekan tombol RTH, Return to Home. Saat perjalanan pulang, drone menangkap gambar rawa serta habitat hewan liar seperti kelinci, rusa, dan babi hutan. Song Ho berniat mengecek rawa itu untuk keperluan bercocok tanam ketika tiba-tiba sensor inframerahnya berbunyi. Dari jejak yang terdeteksi, Song Ho memperkirakan kedatangan satu kelompok berburu goblin yang terdiri dari 6 hingga 8 ekor. Berkat atribut persepsinya yang meningkat, indera pendengarannya menajam hingga suara sekecil apapun terdengar sangat jelas.
Ia pun bersembunyi dan menemukan posisi penyergapan yang ideal saat para goblin itu sedang lengah karena memperebutkan makanan. Xiongho melepaskan anak panah yang langsung menewaskan salah satu goblin. Memanfaatkan kepanikan mereka, ia maju dan menebaskan senjatanya dengan cepat, berhasil menumbangkan total 4 ekor. Sisa goblin mencoba melawan balik dengan senjata beracun paralisis, namun proyektil tersebut tidak mampu menembus helm dan rompinya. Menyadari senjatanya tak mempan, para goblin itu nekat menerjang secara bersamaan. Xiongho segera mengeluarkan peledak cahaya. Kilatan cahaya itu memberikan efek status yang membuat para goblin kesakitan, melemah, dan jatuh berlutut. Tanpa membuang waktu, Xiongho langsung melesat dan memenggal leher sisa goblin tersebut dalam satu tebasan bersih. Tak lama, muncul notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa ia naik ke level 4 dan mendapatkan 16 poin. Xiongho bernapas lega karena taktik pelemahannya berjalan mulus. Ia lalu menatap ke depan. Waktu kini menunjukkan 21 hari sebelum kiamat, pertanda bahwa hanya tersisa 21 hari lagi sebelum bencana kiamat yang sesungguhnya tiba. Xiongho mencangkul tanah dengan cepat. Ia menyadari bahwa skill survival instinct miliknya sedang aktif. Hal ini terasa aneh baginya karena insting yang biasanya tidak pernah aktif saat bertarung ini malah menyala-nyala saat ia sedang menggali. Walaupun staminanya terkuras dan stat health-nya turun, ia menyadari bahwa dampaknya tidak begitu parah berkat skill tersebut. Setelah selesai mengubur mayat orc tersebut, Xiongho mulai mengecek barang jarahan. Sistem notifikasi muncul, menjelaskan bahwa ia mendapatkan guava fruit yang memiliki efek untuk memulihkan health. Ia baru menyadari bagaimana bentuk asli buah tersebut sebelum dikupas. Melihat buah itu dikemas dengan vegetable oil, minyak sayur, ia menduga pasti ada tempat untuk memanennya di dekat sana. Rasa penasaran kemudian mendorongnya untuk mengecek isi saku bos goblin. Di dalamnya, ia sangat terkejut karena menemukan seekor katak biru. Mencium bau apek dan melihat cairan hijau menjijikan dari katak itu, Xiongho langsung menyadari bahwa itu adalah sumber racun paralisis yang dipakai oleh para goblin. Xiongho memutuskan untuk membawa katak itu pulang. Dengan memeliharanya, ia bisa memanen racun paralisis sendiri, meningkatkan resistensi racun di tubuhnya, dan mempermudah perburuannya di masa depan. Ia pun menamai katak beracun itu Jodok dan berjanji akan memberinya makan yang banyak. Tiba-tiba, sistem notifikasi muncul menyatakan bahwa Jodok kini resmi menjadi miliknya karena ia berhasil melakukan komuni secara paksa saat katak itu sedang tertidur. Berbagai notifikasi ini sempat membuat Xiongho bingung, karena mekanik seperti ini tidak pernah ada di Sera. Ia bertanya-tanya apakah ini semacam gimmick tersembunyi atau update terbaru, namun karena server game Survival Life akan ditutup sepenuhnya dalam 1 minggu, ia memilih untuk tidak memikirkannya lebih lanjut. Ia kemudian melanjutkan penjelajahannya dan menemukan sebuah mata air jernih yang bahkan luput dari jangkauan drone. Untuk berjaga-jaga, ia mencoba menciduk air tersebut dengan sendok sayur. Saat dirasa aman dan ternyata hanya air biasa, perasaannya menjadi lega karena masalah air minumnya kini teratasi tanpa harus repot pergi ke rawa. Di sekitar mata air itu, dugaannya benar. Ia menemukan pohon guaca dan tunas vegetable oil. Xiongho segera memetik buah guaca dan memanen tunas vegetable oil dalam jumlah sedang, serta menyisakan beberapa untuk cadangan. Ia tidak lupa meninggalkan tanda di mana-mana agar kelak tidak lupa jalan kembali ke mata air tersebut sebelum akhirnya pulang. Keesokan harinya, Xiongho mengenakan pakaian pelindung lengkap untuk memberi makan Jodok di dalam sebuah akuarium peliharaan. Ia menjepit seekor jangkrik yang langsung dilahap dengan cepat oleh Jodok. Xiongho mencari tahu bahwa habitat katak ini membutuhkan suhu sekitar 18 sampai 25 derajat Celcius. Ia sadar jika ia meninggalkan Jodok di shelter tanpa fasilitas pemanas yang memadai, katak itu jelas akan mati. Selain merawat Jodok dan mengumpulkan racunnya ke dalam tabung reaksi kecil, salah satu tugas yang paling memakan waktu adalah membuat salep. Karena tidak sengaja membuat terlalu banyak salep pemulih luka, ia bingung harus diapakan sisanya, karena ia tidak mungkin memberikannya begitu saja kepada Mi Kyung yang merupakan seorang Awaken.
Pikirannya lalu tertuju pada Hyung Song-ho datang menemuinya di gym dan melihat Hyung sedang santai meneguk minuman protein yang dibawakan oleh Song-ho. Song-ho meminta maaf jika ia datang sedikit terlambat. Namun Hyung merespons dengan santai karena awalnya ia mengira Song-ho baru akan datang besok harinya. Hyung terkesan karena Song-ho membawakan 1 bak penuh protein. Lalu ia bertanya tentang salep yang juga dibawa oleh Song-ho. Song-ho menjelaskan bahwa salep itu bagus untuk luka dan ia hanya kebetulan membelinya terlalu banyak. Di sela obrolan, Hyung mengucapkan terima kasih karena Song-ho telah mengirimkan info tentang Sera lewat chat. Song-ho yang merasa berutang budi justru membalas bahwa tanpa Hyung insiden mengejutkan mungkin akan terjadi. Menyadari suasana gym yang sangat sepi, Song-ho pun bertanya. Hyung menjelaskan bahwa semua orang sedang sibuk membuat rencana. Sekitar 20 orang anggotanya berencana untuk pergi ke stasiun penyiaran dan membangun hideout, tempat persembunyian di sana. Mendengar itu, Song-ho memperingatkan bahwa berkumpul lebih dari 6 orang sangatlah berbahaya. Namun Hyung menegaskan bahwa ia adalah pria yang loyal dan tidak mungkin meninggalkan anggota gymnya begitu saja. Hyung kemudian bertanya apa rencana Song-ho ke depannya, mengingat Song-ho berstatus non-awakened dan terlihat tidak punya tempat tujuan. Saat Song-ho menjawab bahwa ia masih memikirkannya, tiba-tiba terdengar suara teriakan keras dari luar gedung. Hyung terkejut, sementara Song-ho segera berlari dan membuka jendela. Mata Song-ho terbelalak kaget saat melihat Mi-kyung sudah tergeletak pingsan di jalanan bawah. Song-ho dan Hyung langsung bergegas turun menghampirinya. Mata Mi-kyung perlahan terbuka dengan tatapan sayu. Song-ho memanggil namanya dan bertanya apakah Mi-kyung ingat apa yang baru saja terjadi padanya. Sambil dipapah berdiri oleh Song-ho, Mi-kyung menjawab dengan lirih bahwa ia tidak terlalu ingat, tapi tiba-tiba ia diserang oleh seseorang. Jawaban itu seketika memicu amarah Hyung mengumpat kasar dan tanpa basa-basi langsung berlari untuk menyisir setiap meter jalanan demi mencari si pelaku. Song-ho mencoba memperingatkan Hyung agar tidak terbawa emosi dan menyelidikinya dulu. Namun pria berbadan besar itu sudah telanjur pergi. Song-ho kembali menatap Mi-kyung dan menanyakan ciri-ciri orang yang menyerangnya. Mi-kyung menjawab bahwa ia tidak tahu karena pandangannya mendadak menjadi gelap gulita. Namun bukan seperti matanya ditutup, melainkan kegelapan yang datang tiba-tiba. Song-ho membatin dan menyadari bahwa mereka, para musuh, sudah mulai bergerak. Dengan nada serius, ia menginstruksikan kepada Mi-kyung, jika kejadian seperti ini terulang kembali, ia harus langsung menggunakan skill blink tanpa kompromi. Song-ho juga berjanji akan mengirimkan perlengkapan bela diri dan memastikan Mi-kyung membawanya. Dengan tatapan tajam yang penuh kewaspadaan, Song-ho menegaskan bahwa mulai sekarang Mi-kyung harus sangat berhati-hati hingga kiamat apokalips tiba yang hanya menyisakan waktu 20 hari lagi. Song-ho teringat sebuah meme lama yang sudah dikenal banyak orang. Ketika 5 manusia berkumpul, salah satunya dijamin sampah. Meme itu benar adanya, terutama di dunia game. Ia langsung teringat pada para troller, perusak, yang dulu berkeliaran di game Sera. Walaupun pemain menjawab dan melaporkannya, pengembang tetap tidak akan menangkap mereka. Menurut pengalamannya, para troller sering berpura-pura menjadi pemain normal dan bergabung ke dalam suatu party. Mereka berpura-pura baik dan mendekati pemain newbie, pemula, dengan menawarkan bantuan leveling. Namun, pada akhirnya, mereka akan membunuh dan mencuri barang-barang para newbie tersebut. Ada juga yang memicu konflik antar anggota party untuk membuat mereka saling bertarung, sekedar melakukan segala macam hal gila. Perilaku tersebut membuat game ini menjadi tidak populer dan hancur lebur dalam setahun. Jumlah pemain merosot tajam hingga hanya tersisa 4 orang veteran karena mereka mendidik sedikit orang yang tersisa. Song-ho sadar bahwa sekarang adalah waktu yang tepat bagi para troller untuk kembali beraksi. Setelah insiden baku tembak di Yoido, seluruh komunitas pengguna Awakened bergabung menjadi satu di Lifeboard. Mereka tidak hanya berbagi informasi, tetapi ada beberapa orang yang merencanakan sesuatu bersama untuk menghadapi apokalips, kiamat. Di Lifeboard, ia melihat postingan yang sangat janggal. Sebuah akun bernama Help Please dengan waktu main 420 jam terang-terangan menjual video gameplay Kimbap nama in-game Song-ho senilai 10 juta won untuk 10 orang pertama.
Postingan itu mengklaim bahwa video tersebut berisi cuplikan Kimbap yang sedang menggendong membantu leveling dirinya saat masih newbie. Song Ho langsung menyadari bahwa akun itu pasti troller, karena ia tidak pernah merasa menggendong orang tersebut. Ia menyimpulkan bahwa orang itu mencoba memancing korban dengan menyambung-nyambungkan cuplikan video. Melihat niat licik tersebut, Song Ho memutuskan untuk menambahkan waktu latihannya. Selama 13 hari, setiap kali punya waktu luang, Song Ho menonton video survival di MeTube untuk mempelajari cara memegang senjata yang baik dan teknik pertarungan jarak dekat sungguhan. Namun, sebagian besar video hanya difokuskan pada strategi membersihkan sarang monster dan banyak yang tidak memperhitungkan wabah perusak logam. Oleh karena itu, mulai hari ini, ia memutuskan untuk memilih senjata utama yang tetap berfungsi jika wabah perusak logam menyerang, dan efektif untuk membunuh monster maupun manusia. Song Ho menata beberapa senjatanya, Indian War Club, ketapel kayu, oker pellets, dan kapak batu buatannya sendiri. Ia mencoba ketapel kayu dengan oker pellets, namun ternyata tembakannya terlalu lemah sehingga ia memutuskan untuk melewatinya. Satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah Indian War Club. Menurutnya, cara termudah mengalahkan zombie adalah dengan menghancurkan spora di dalam tengkoraknya menggunakan senjata tumpul. Ia berencana untuk membeli barang berbentuk tumpul seperti Ebony Club di toko lantai 10, jadi ia merasa perlu mengasah kemampuannya dari sekarang. Meski begitu, ia masih ragu apakah senjata tumpul adalah pilihan terbaik untuk melawan manusia. Kalau ia bertemu dengan pengguna Awaken bertipe mental, ia tidak akan bisa bergerak. Di dalam Survival Life, membunuh manusia akan memberikan 50 poin. Tentu saja, setelah terdaftar sebagai pembunuh, pemain di sekitar akan memasuki mode deathmatch, pertarungan hidup mati dengannya. Walaupun murderer system mencegah pemain menyalahgunakan PK, player kill, tetap saja ada banyak orang yang ingin membunuh pemain lain hanya demi poin. Sampai ia selesai mendapatkan item dan skill baru, lebih baik ia menghindari pertarungan. Ia pun berpikir, mungkin ia harus membongkar tokonya untuk saat ini dan memasang detektor di lantai 2. Tiba-tiba, rencana itu terhenti karena ia mendengar lolongan serigala di siang bolong. Merasa tidak mungkin ada sesuatu yang bisa masuk ke tempat persembunyiannya, ia mengecek ponselnya dan terkejut. Song Ho memakai helm dan pergi keluar. Di dalam area tanahnya, tergeletak seekor Grey Wolf, serigala abu-abu, raksasa yang sudah mati dan tidak bernapas. Ia berasumsi bahwa itu adalah ulah serigala liar atau makhluk lain yang menyerangnya sampai mati. Saat ia mendekat untuk mengecek lukanya, seekor anak serigala berlari ke arahnya dan menggonggong. Song Ho langsung sadar bahwa serigala raksasa yang mati itu adalah ibu dari sang anak serigala. Ia tahu bahwa jika korban yang mati adalah monster, ia akan berubah menjadi bone creeper. Dan jika tidak dikubur, bangkai itu hanya akan menarik perhatian monster lainnya. Song Ho akhirnya mengambil sekop dan menggali lubang untuk menguburkan induk serigala tersebut. Setelah selesai menggali, anak serigala itu tertidur di dekat ibunya. Serigala kecil yang malang itu mengingatkan Song Ho pada dirinya di masa lalu, dan juga pada Mung Chi, anak anjing yang dulu dirawatnya saat masih kecil. Ia lalu menggendong anak serigala itu dan menenangkannya. Song Ho berjanji bahwa ibunya akan beristirahat di tempat ini, dan ia akan membuatkan pintu masuk kecil di pintu goa agar anak serigala itu bisa berkunjung kapan saja. Song Ho kemudian mengeluarkan sebatang camilan sosis dan memberikannya. Ia berjanji akan memastikan makhluk kecil itu tidak kelaparan sampai dewasa, asalkan sebagai gantinya, ia mau membantu dengan penciumannya yang hebat. "Setuju? Mau ikut bersamaku?" tanyanya. Anak serigala itu menggonggong riang tanda setuju. Song Ho mengusap kepalanya dan memberinya nama Dingo. Sistem seketika memunculkan notifikasi bahwa ia telah menamai dan berhasil berkomunikasi dengan Grey Wolf. Dan kini, Dingo resmi menjadi miliknya. Waktu menunjukkan 19 hari sampai kiamat. Apokalips tiba. Di atap rumah, Song Ho membawa Dingo bersamanya. Udara terasa lebih ringan saat ia memanggil nama Dingo dan menanyakan apakah ia sudah siap untuk latihan. Ada nada harap dalam suaranya,
seolah ingin memastikan bahwa mereka akan melangkah bersama. Song Ho meminta Dingo mengulang perintah yang telah diajarkan sebelumnya. Dingo menanggapi dengan gonggongan kecil penuh semangat. Ia memberikan kaki depannya, berputar saat diperintah, duduk, dan menunduk sesuai instruksi. Dengan suara pelan, Song Ho mengisyaratkan agar Dingo tetap diam. Setelah rangkaian latihan selesai, Song Ho merogoh sakunya, mengambil camilan berbentuk tulang, dan melemparkannya ke udara. Dingo melompat ke atas kardus dan menangkap camilan itu dengan tepat. Hati Song Ho dipenuhi rasa kagum karena naluri hewan itu sangat luar biasa dan kerjasama mereka mulai terbentuk. Ia mengusap kepala Dingo, merasa bersyukur telah bertemu makhluk yang terasa seperti hadiah di tengah hari-hari menuju kiamat, lalu memeluknya erat. Tiba-tiba ponsel Song Ho berbunyi. Ada pesan dari Hyung Jun yang memintanya mencari informasi tentang kemampuan melayang di internet. Rasa penasaran mendorong Song Ho untuk menonton tayangan tentang manusia super pertama yang memperingatkan bahwa zombie dan monster akan segera muncul membawa kehancuran. Dalam siaran khusus pada tanggal 2 Juli pukul 10 pagi, pria itu mengklaim bahwa dalam beberapa bulan, umat manusia akan terinfeksi dan berubah menjadi zombie akibat permainan bertahan hidup. Song Ho membaca tanggapan dari berbagai pihak, mulai dari orang biasa hingga para mutan. Komentar-komentar tersebut saling bertolak belakang. Ia menarik napas pelan, menyadari situasi yang ironis. Banyak orang yang mengeluh karena kurangnya informasi yang dibagikan. Namun mereka justru marah ketika informasi tersebut tersebar. Meski begitu, ia tetap penasaran bagaimana pihak berwenang akan menanggapi hal ini. Song Ho sadar bahwa pertanda kedua bisa muncul kapan saja. Setelah insiden Hobgoblin, ia yakin akan menyaksikan sendiri langkah yang diambil pemerintah. Namun untuk sekarang, ada hal yang lebih penting menanti. Song Ho memanggil Dingo dan menyampaikan bahwa mulai saat ini, mereka harus mulai menjelajah. Dingo menjawab dengan gonggongan penuh semangat. Beberapa saat kemudian, Song Ho dan Dingo memasuki dimensi lain. Suasana yang asing namun menantang langsung terasa. Song Ho tahu tempat ini akan menjadi ujian penting bagi mereka. Dia memulai latihan dengan memberikan sebuah benda kepada Dingo dan memintanya untuk melacak jejak aroma benda tersebut. Dingo bergerak cepat mengikuti sisa bau dan berhasil menemukan titik-titik yang telah ditandai. Song Ho terkagum melihat kemampuan Dingo yang jauh melampaui bayangan awalnya, yang sekaligus memberinya rasa aman. Latihan berikutnya berjalan lebih serius. Song Ho ingin melihat apakah Dingo bisa tetap tenang saat mendekati pertarungan yang nyata. Dengan isyarat tangan yang pelan tapi tegas, Dingo menjadi fokus. Tubuhnya melesat ke arah seekor kelinci yang sedang makan. Dingo bersembunyi, lalu menerkam mangsanya dengan sangat cepat. Song Ho menyadari bahwa uji coba berburu di dunia ini memang perlu dilakukan. Saat menatap cakar kelinci yang besar, ia menyimpulkan bahwa hewan-hewan di dimensi ini jauh lebih kuat. Perjalanan mereka pun berlanjut. Song Ho teringat bahwa persepsi Dingo mungkin bisa dikonversi menjadi status tinggi, sehingga membuatnya semakin bersemangat menguji kemampuan anjingnya itu. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul. Poin kesehatannya bertambah 1. Song Ho terkejut. Ia membandingkan perkembangan ini dengan masa lalunya saat masih memakai nama Kimba Plover dan menyadari bahwa kini proses perkembangannya jauh lebih cepat, sehingga memberinya harapan baru. Tak lama, Dingo tiba-tiba terengah-engah setelah memakan sesuatu. Song Ho segera membawakan air dan menegurnya agar tidak makan sembarangan di hutan. Ternyata Dingo memakan cabai bell pepper. Song Ho merasa heran sekaligus antusias menyadari bahwa tanaman cabai tersebut ada di dimensi ini. Dengan semangat baru, Song Ho menggali tanah untuk memanennya dan berjanji memberi camilan yang lebih lezat untuk Dingo. Setelah selesai, mereka melanjutkan perburuan terakhir di dekat aliran air. Song Ho menanyakan pada Dingo apakah ada aroma atau kehadiran yang aneh. Ia menjelaskan bahwa ikan trout merah di sana tidak dianggap sebagai monster, jadi tidak akan memberikan poin maupun barang jatuhan. Dingo menatap ikan itu dengan mata berbinar penuh minat. Song Ho yakin bahwa dengan memberikan beragam pengalaman, ia tidak hanya mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri,
tetapi juga membantu Dinggo tumbuh menjadi partner yang lebih kuat. Sesaat kemudian, Song Ho membawa beberapa ikan ke daratan. Dengan perasaan lega, dia menyadari bahwa persiapan fase kedua pembangunannya telah selesai. Ia menoleh pada Dinggo dan bertanya apakah sudah waktunya pulang, sambil merasa puas karena rencananya mulai berjalan satu persatu. Keesokan harinya, beberapa orang mengangkut sisa barang dari rumah makan Song Ho, menandai bahwa proses pembongkaran telah benar-benar selesai. Tak lama, seorang pria menghampiri Song Ho untuk menawarkan layanan pemasangan di kemudian hari dan memintanya untuk menghubungi mereka dalam waktu 3 hari. Song Ho berterima kasih atas kerja keras mereka dari pagi hingga petang. Setelah semua orang pergi, Song Ho menarik napas panjang menatap bangunan rumah makannya yang kini kosong. Tempat yang dulunya penuh dengan suara dan aroma itu, kini hanya menyisakan ruang hampa. Perlahan ia melangkah masuk, meyakinkan dirinya bahwa keputusannya sudah tepat. Tangannya menyentuh dinding polos, seolah sedang mengucapkan salam perpisahan. Song Ho teringat pada orang-orang yang nantinya selamat dan tidak berubah menjadi zombie. Ia yakin mereka akan menjarah toko demi bertahan hidup, dan pemikiran itu justru memberinya ketenangan batin. Saat Song Ho sedang berbicara pada dirinya sendiri, seseorang mendekat. Itu adalah Yongjun, yang mengatakan bahwa kemarin ia sudah membereskan semua barang kecuali yang masih diperlukan. Kedatangan Hyungjun mengejutkan Song Ho yang langsung bertanya apa maksud kedatangannya. Tanpa jawaban panjang, Hyungjun mengangkat tangan dan menyentil dahi Song Ho sambil tersenyum, memastikan bahwa ia masih hidup dan aman. Sentilan itu membuat Dinggo bereaksi. Ia menggeram pelan dan menatap Hyungjun dengan waspada. Yongjun menoleh ke anjing itu dan bertanya apakah Song Ho sejak dulu memelihara anjing husky. Song Ho menjelaskan bahwa Dinggo baru saja dibawa pulang, yang membuat Yongjun tersenyum dan memuji anjing itu sangat tampan, sedikit mencairkan suasana di antara mereka. Meski suasana menjadi lebih santai, rasa penasaran Song Ho belum terjawab sepenuhnya. Ia bertanya apa alasan sebenarnya Yongjun datang. Yongjun menjawab bahwa ia datang karena merasa khawatir padanya. Namun, Song Ho merasakan ada hal lain yang belum diungkapkan. Ia menatap Yongjun dan bertanya, apakah itu satu-satunya alasan? Yongjun menggeleng, menegaskan bahwa kekhawatirannya memang nyata, tapi tentu itu bukan satu-satunya alasan. Tiba-tiba, ekspresi Yongjun berubah menjadi serius. Dengan suara rendah, ia mengungkapkan bahwa ia sudah menemukan orang yang menyerang Mikyung kemarin. Saat itu, waktu tercatat 17 hari sebelum kiamat benar-benar tiba. Beberapa saat kemudian, di tempat yang sunyi, Song Ho berbincang dengan Hong Jun. Dengan raut terkejut, Song Ho memastikan apakah benar party Kim Chol Jun yang mengincar Mikyung kemarin malam. Hong Jun membenarkan hal tersebut dan menambahkan bahwa pria pembawa mobil derek yang dibenci Song Ho ternyata adalah bagian dari geng mereka. Ia menunjuk ke area kaki gunung, tempat persembunyian mereka berada. Song Ho bertanya bagaimana Hong Jun bisa mengetahui semua itu. Hong Jun menjelaskan bahwa semua dugaannya saling terhubung. Ia sempat bertanya pada Han Jun Sung, seorang pria yang bisa melayang dan belakangan ini sering masuk TV. Menurut Jin Sung, ia pernah bertemu dengan party Kim Chol Jun. Namun karena ketiganya adalah orang bejat dan kepribadian mereka tidak cocok, Jin Sung menolak tawaran mereka. Buktinya, setelah insiden Mikyung, para anggota perempuan mengatakan akan meninggalkan party karena mendapat tawaran dari party Awakener lain. Hong Jun bertanya apakah semua ini masuk akal bagi Song Ho, dan Song Ho pun menyadari bahwa mereka telah diperdaya agar mau bergabung. Hong Jun melanjutkan bahwa party mereka kini hanya tersisa 4 orang termasuk dirinya. Sangat jauh berkurang, padahal beberapa hari lalu masih berjumlah 20 orang. Ia merasa wajar karena jujur saja party mereka cuma memiliki 2 Awakener. Song Ho merasa hal ini sangat ironis. Mereka memberi air susu namun dibalas dengan air tuba. Hong Jun menghela napas, menegaskan bahwa di dunia ini orang-orang memang hanya mencari keuntungan demi dirinya sendiri. Hong Jun juga mengungkap kekhawatirannya tentang mantan istrinya, Ji Eun, yang membuat Song Ho sadar bahwa keadaan Hong Jun berbeda dengannya. Song Ho kemudian bertanya, seandainya apokalips datang dan ada orang yang mengancam nyawanya, apa yang harus ia lakukan? Tanpa ragu, Hong Jun menjawab bahwa Song Ho harus membunuh mereka.
prinsip Hong Jun adalah tidak menyakiti orang lain. Namun dalam bencana tanpa hukum, tidak ada gunanya mengasihani orang yang jahat. Hong Jun sempat heran karena Song Ho tiba-tiba mempertanyakan hal seperti itu. Song Ho gugup dan beralasan pemikiran itu hanya terlintas begitu saja. Tiba-tiba terdengar suara notifikasi peringatan anak hilang tolong dari ponsel Song Ho yang mengejutkan mereka berdua. Dengan ekspresi serius, Song Ho menitipkan anjingnya, Dingo, kepada Hong Jun sebentar. Di tempat lain, Mi Kyung tampak panik sambil terus menekan tombol darurat dari ponselnya. Di bawahnya, berdiri Oh In Hak, si petugas derek mobil bersama dua temannya. In Hak menyuruh Mi Kyung segera turun, tapi Mi Kyung menolak dan bertanya mengapa In Hak terus mengikutinya padahal ia sudah menolak tawarannya. In Hak berkata bahwa mulai sekarang ia akan menggunakan caranya sendiri dan meminta Mi Kyung turun selagi ia masih bersikap baik. Kemudian, Kim Chol Jun si pria bertopi dan Ma Jong In si supporter kurus mendekat. Jong In mengingatkan bahwa area itu adalah area pembangunan ulang, jadi percuma saja berteriak karena tidak akan ada yang datang. Kim Chol Jun menyuruh Mi Kyung agar tidak membuang tenaga dan memperingatkan bahwa mereka juga memiliki trait sepertinya. Ia pun mulai menghitung mundur sampai 3. Di sisi lain, Song Ho yang sudah mengenakan helm pelindung wajah mengawasi mereka sambil menyiapkan ketapelnya. Saat hitungan pertama dan kedua, ia menarik tali ketapelnya kuat-kuat. Pada hitungan ketiga, ia melepaskan tembakan yang telak menghantam tubuh Kim Chol Jun hingga ia mengerang kesakitan dan terhuyung. Saat In Hak kebingungan mencari sumber serangan, Song Ho menerjang maju. Ketika ditanya identitasnya, Song Ho menolak memberitahu dan langsung mengayunkan Indian War Club ke rahang In Hak hingga In Hak memuntahkan darah. Song Ho kemudian mengincar Jong In. Jong In panik dan mengaktifkan trait miliknya yang memancarkan cahaya hitam untuk memblokir penglihatan, namun meleset. Song Ho dengan cepat menghantam belakang leher Jong In dengan senjatanya hingga ia tersungkur. Sambil terengah-engah, Song Ho memanggil Mi Kyung. Mi Kyung berteriak memperingatkan Song Ho agar berhati-hati. Peringatan itu hampir terlambat. Tongkat Kim Chol Jun yang dilapisi aura merah menghantam helm Song Ho dengan keras hingga retak. Kim Chol Jun yang menyadari kekuatan pukulan tersebut langsung mengenali pria berhelm itu sebagai Kang Song Ho. Ia mengancam akan membuat Song Ho pincang hari ini. Chol Jun lalu menyuruh In Hak dan Jong In bersiap menyerang bersama. In Hak memancarkan kilatan petir dari kedua tangannya dengan wajah penuh kepuasan. Song Ho terdesak dan berpikir apakah ia harus menggunakan Dimensional Gate. Tiba-tiba, Dingo melompat dan menggigit lengan In Hak sebelum petirnya dilepaskan. Chol Jun dan teman-temannya terkejut diserang oleh seekor anjing. Di saat yang sama, Hong Jun muncul mempertanyakan kelakuan mereka di siang bolong sambil memegang ponsel yang siap menelpon 112. Dan menyarankan mereka segera pergi. Mendengar itu, parti Kim Chol Jun akhirnya memutuskan untuk mundur. Hong Jun kemudian menanyakan keadaan Song Ho. Mi Kyung berlari turun menghampiri Song Ho, memegang helmnya yang pecah dan dengan panik memastikan kondisinya. Hong Jun bahkan sempat menggoda apakah Song Ho ingin digendong. Di tengah kekhawatiran itu, kedekatan Mi Kyung sempat membuat wajah Song Ho memerah. Namun ia malah teringat pada dua pria berotot aneh yang pernah merayunya. Mi Kyung menyarankan agar Song Ho segera ke rumah sakit, tapi Song Ho menolak karena tak ingin menyia-nyiakan waktu. Song Ho kemudian mengingatkan bahwa anggota parti Hong Jun tinggal 4 orang dan menyarankan agar Mi Kyung ikut bergabung ke dalamnya. Hong Jun dengan senang hati menerima dan Mi Kyung juga merasa sangat gembira bisa bergabung. Setelah suasana tenang, Song Ho pamit pergi begitu saja dengan alasan masih ada urusan lain. Sikapnya yang mendadak dingin membuat Hong Jun keheranan dan Mi Kyung pun kebingungan. Setibanya di rumah, Song Ho menata kembali pikirannya dan memajukan persiapan tahap kedua. Penyerangan gegabah tanpa persiapan tadi menyadarkannya bahwa hal seperti itu tidak boleh terulang. Meskipun melihat mereka berdua membuat Song Ho merasa ingin membuka rahasia kemampuannya, sayangnya pilihan itu tidak memungkinkan. Untuk memaksimalkan keuntungan dari Dimensional Gate, Song Ho tahu bahwa ia harus naik level dengan cepat, mendapatkan banyak skill, dan terus farming agar kelak ia bisa menghancurkan musuh hanya dengan kekuatan item. Bentrokan dengan parti Kim Chol Jun tadi memberinya realita yang lebih keras. Jika ia menjalankan persiapan apokalips sesuai rencana, selisih kekuatan mereka bisa terpaut 3 level atau lebih.
Hal ini akan membuat monster yang respawn di sekitarnya menjadi jauh lebih kuat, sehingga akan sangat sulit baginya untuk membuat party bersama Mikyung dan Hongjun. Di tengah malam, pekerjaan Songho memasang tungku pembakar kayu di markasnya akhirnya selesai. Kini ia bisa tidur tanpa kedinginan. Melihat Dingo tertidur pulas di lantai, Songho mensyukuri bahwa anjing itu juga menyukainya. Dengan barang-barang tersisa yang akan segera datang, persiapan awal markas hampir selesai sepenuhnya. Karena sudah sejauh ini, Songho memutuskan untuk begadang malam itu, terus bersiap hingga apokalips benar-benar tiba. Beberapa saat kemudian, sebuah siaran televisi mengabarkan perkembangan terbaru terkait asteroid Njambi. Badan Antariksa HSA menyebutkan bahwa objek tersebut kini telah mencapai separuh perjalanan dari tata surya asalnya dan diawasi ketat oleh para ahli. Situasi berubah tegang ketika Njambi dilaporkan terbelah menjadi dua, alfa dan beta, akibat pengaruh gravitasi Jupiter. Meski Thomas Chandler selaku Kepala Departemen Observasi Meteorit menegaskan keduanya tidak akan menabrak bumi, berita ini memicu ingatan Songho pada game Sera. Ia ingat betul bahwa pada 5 hari sebelum kiamat, pecahan beta akan menghantam kapal Rusia, menciptakan tsunami besar, dan memicu wabah zombie di Korea. Rentetan peristiwa yang tadinya terasa aneh, kini mulai masuk akal bagi Songho. Berita kemudian menyoroti insiden penembakan di Yeouido dan absennya Presiden Jang Won-taek selama sepekan, yang memicu pihak oposisi menuntut sidang khusus di tengah desas-desus mengenai Awakener, mutan, dan datangnya bencana besar. Menanggapi kepanikan di media, Songho justru merasa tenang. Terbukanya eksistensi mutan ke publik setidaknya akan menekan keberanian para Awakener kriminal untuk bertindak sembarangan. Saat mengecek forum komunitas daring, ia melihat beragam reaksi, mulai dari penjahat yang urung merampok bank, hingga perdebatan soal kaitan Njambi dan ancaman zombie. Pandangannya kemudian terhenti pada sebuah unggahan dari pengguna bernama My Dream, sosok yang dikenal sering membantu pemain pemula. Pengguna itu tengah mencari 4 player veteran Sera untuk diajak berlindung di bunker buatannya di Busan, lengkap dengan logistik untuk 3 tahun. Meski tawaran itu sangat menggiurkan, Songho yang mengandalkan kemampuan Dimensional Kit memutuskan untuk berhati-hati dan hanya menyimpan unggahan tersebut sembari memantau perkembangan. Tidak ingin membuang waktu, Songho kembali fokus menyelesaikan fase kedua pembangunan markasnya. Esok harinya, meski kelelahan, semangatnya terbayar tuntas saat melihat tampilan luar markasnya bersama Dingo. Di dalam, ia disibukkan dengan kerumitan instalasi panel surya. Setelah susah payah mengubah arus DC ke AC dan menata kabel, ia bersorak kegirangan saat melihat ponselnya berhasil mengisi daya. Baginya, fondasi bertahan hidup kini telah genap. Saat memeriksa brankas, ia juga mendapati sebuah mineral hijau baru bernama emeras yang ia temukan saat menambang. Material yang lebih tajam dari obsidian itu mungkin belum terpakai sekarang, tetapi pasti akan berguna nanti. Baru saja Songho merencanakan pemasangan lampu LED dan penataan makanan, suara geraman keras Dingo memecah keheningan. Songho bergegas keluar dengan panik dan mendapati sekawanan Mantwolf, monster hewan buas dari game Sera, tengah mengepung mereka. Dingo menggonggong penuh amarah kepada kawanan yang diyakini Songho sebagai pembunuh induk anjing tersebut. Sadar bahwa ia tak mungkin menang jika melawan semuanya secara langsung, atau berbalik mengambil senjata lain, Songho memutar otak. Satu-satunya taktik yang masuk akal adalah menargetkan sang alfa, kopemimpin kawanan, agar yang lain ikut mundur. Mengingat indera penciuman mereka yang sensitif, ia memutuskan untuk menggunakan sisa semprotan cabai miliknya. Sambil memberanikan diri, Songho memancing sang alfa untuk menyerang. Saat alfa melompat menerjangnya, Songho dengan sigap membuka Dimensional Gate sebagai perisai. Setelah monster itu menabrak pelindung dengan keras, Songho seketika menutup gerbangnya dan menyemprotkan cairan cabai tepat ke wajah si alfa. Sang pemimpin meraung kepanasan. Songho memanfaatkan momen kebingungan itu untuk berlari dan menusukkan pisaunya ke mata monster tersebut.
Terluka parah, si Alpha akhirnya mundur, yang langsung diikuti oleh seluruh kawanannya. Pertarungan menegangkan itu berakhir dengan Song Ho yang terduduk lemas di tanah. Sambil mengelus Dingo yang mendekat dengan manja, Song Ho berjanji dalam hati akan membalas kematian induk Dingo saat kiamat benar-benar tiba. Yang kini, waktunya hanya tersisa 15 hari lagi. Setelah selesai menata basement, Song Ho langsung bergegas menuju ke toko besi dan apotik. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, mengapa kawanan Manet Wolf menyerang di waktu yang paling menyibukkan? Ia teringat bahwa ia sampai terjaga selama 68 jam penuh karena insiden tersebut. Entah bagaimana kemarin ia bisa lolos dengan mudah. Namun Song Ho sadar bahwa jika lawannya adalah werewolf, ia tidak akan punya solusi untuk melawannya. Selama ini ia hanya memperkirakan tentang monster yang hidup di sekitar markas dan sepenuhnya mengabaikan berbagai variabel lain yang mungkin terjadi. Setelah mengamati lebih jauh keadaan alam di sekitar dengan drone, Song Ho memutuskan bahwa akan lebih baik untuk memperluas wilayahnya dan membangun markas lain. Dengan begitu, ia akan punya ruang lebih untuk mengamankan pasokan dan farming EXP. Di tengah jalan, seseorang memanggil Song Ho dari kejauhan. Saat menoleh, ia terkejut mendapati Hyung Jun, sang pemilik gym, bersama seorang wanita. Mereka berdua saling bertukar tanya mengapa masing-masing berada di tempat tersebut. Song Ho beralasan hanya ingin membeli sesuatu. Sementara Hyung Jun dengan curiga menebak bahwa Song Ho tidak mungkin datang untuk membeli senjata di toko besi. Hyung Jun kemudian menjelaskan bahwa anggota gymnya yang bersamanya itulah yang ingin membeli senjata. Hyung Jun sudah mencoba menunjukkan catatan tentang metal decaying epidemic, epidemi peluruhan logam, pada wanita itu, tetapi ia tidak mempercayainya. Wanita tersebut terus menatap Song Ho tanpa mengucapkan apapun. Hingga tiba-tiba, ia mengingat Song Ho sebagai pemilik restoran tteokbokki. Setelah Song Ho membenarkannya, wanita itu takjub melihat atmosfer Song Ho yang kini berubah drastis. Ia pun menyerahkan kartu nama dan memperkenalkan diri sebagai Jo Suyon. Song Ho terkejut saat melihat kartu nama tersebut dan menyadari bahwa Suyon adalah seorang dokter magang di rumah sakit Calypso. Mengetahui profesi Suyon sebagai dokter, Song Ho memutuskan untuk mengajarinya pengetahuan umum mengenai survival era, persis seperti yang ia ajarkan pada Hyung Jun dan Mi Kyung. Suyon mendengarkan dengan saksama dan setuju bahwa karena hal ini mendekati tema ilmiah dari game, tidak ada logika yang bisa menjelaskannya. Suyon kemudian menanyakan satu hal yang mengganjal. Ia menebak apakah Song Ho sebenarnya adalah seorang awakener. Song Ho tertawa canggung dan menyangkalnya. Tetapi di dalam hati, ia keheranan mengapa intuisi wanita itu sangat tajam, sama seperti yang dirasakan Mi Kyung sebelumnya. Suyon berterima kasih karena penjelasan Song Ho dirasa sangat meyakinkan dan bisa dipercaya. Ia menilai bahwa tingkat pemahaman Song Ho dan sang pemilik gym sangat berbeda. Suyon pun mengulurkan tangannya dan mengajak Song Ho berteman. Keesokan harinya, Song Ho sedang bersiap dan memasang bilah tombak ke tangkainya dengan puas. Dengan selesainya senjata tersebut, persiapan peralatan utamanya telah usai. Ia kemudian memanggil Dingo dan mengelus kepalanya, lalu berkata bahwa hari ini mereka akan membalaskan kematian induknya. Bahkan jika itu bukan untuk balas dendam, siapapun yang mengetahui letak markas mereka harus ditemukan dan dibunuh secepatnya. Setelah mengenakan helm dan perlengkapan pengaman, Song Ho juga memakaikan perlengkapan pada Dingo, menegaskan bahwa mulai hari ini anjingnya itu juga harus membawa bebannya sendiri. Saat tiba di lokasi target, Song Ho mengamati kawanan Manet Wolf dari balik semak-semak. Melalui skop senapannya, ia melihat hanya ada 4 ekor Manet Wolf dan sang Alpha, pemimpin, sudah menjadi santapan monster menyerupai burung hantu raksasa, tetangga mereka. Tanpa pemimpin, formasi dan koordinasi kawanan serigala itu menjadi kacau, sehingga mereka menjadi target yang mudah dikalahkan satu persatu. Song Ho memulai serangannya dengan menembakkan jaring penangkap ke arah salah satu Manet Wolf, membuatnya terperangkap, lalu menusuknya dengan tombak hingga mati. Sisa kawanan itu langsung menerjang dengan geraman buas. Song Ho dengan lincah menebas serangan serigala menggunakan tombaknya. Di saat yang bersamaan, Dingo ikut beraksi dan menabrak salah satu serigala yang mencoba menyerang. Dengan kerjasama yang baik itu, Song Ho memuji Dingo dan segera menghabisi sisa serigala yang telah dilumpuhkan dengan tusukan fatal.
Setelah semua minute wolf mati, notifikasi sistem pun berturut-turut muncul menyatakan bahwa ia mendapatkan 3 poin untuk setiap serigala dan ia berhasil naik ke level 5. Pencapaian level baru tersebut ternyata memberikan beberapa efek tambahan pada trait milik Songho. Sistem menunjukkan 2 efek baru, Dimensional Gate Transparency yang membuat gerbang menjadi tak terlihat bagi orang lain, serta Dimensional Gate Projection yang memperlihatkan pemandangan di depan gerbang dan memungkinkan Songho mendengar suara dari lokasi secara sepihak. Songho yang penasaran langsung membuka gerbangnya, dan benar saja, ia bisa melihat isi dalam rumahnya di dunia nyata secara tembus pandang. Efek ini sungguh menakjubkan karena dapat menutupi kelemahan yang selama ini ia khawatirkan jika nanti muncul dungeon gate yang mirip dengan gerbang miliknya. Songho menyadari bahwa level yang selama ini ia abaikan ternyata sangat penting, sehingga kedepannya ia tidak boleh melewatkan pertanda awal event yang tersisa. Namun sebelum melangkah lebih jauh, ia sadar harus mengubur mayat-mayat serigala itu terlebih dahulu. Hitung mundur terus berjalan hingga apokalips kiamat tiba 14 hari. 2 hari telah berlalu sejak Songho menaklukkan Feng Wolf. Dalam kurun waktu tersebut, ia terus bergerak tanpa henti dan melakukan banyak hal seolah dikejar waktu. Langkah pertamanya adalah kembali ke dunia lain untuk melakukan survei ekologis lagi. Dalam radius 1 km, hanya ada berbagai jenis makhluk kecil tanpa tanda-tanda keberadaan monster berbahaya. Namun, saat menggunakan drone untuk mengeksplorasi lebih jauh, ia mendapatkan informasi bahwa terdapat sarang goblin dalam jarak 3 km. Dengan ukuran sarang sebesar itu, kemungkinan area tersebut juga dihuni oleh hobgoblin, menjadikannya situasi yang cukup sulit. Karena lokasinya cukup jauh, untuk sementara situasinya masih terbilang aman. Dengan gergaji mesin di tangan dan anjingnya Dingo di sisinya, Songho mulai membersihkan semak dan pepohonan. Ia mengubah tempat persembunyiannya, hideout, menjadi shelter dan memperkuat pertahanannya. Mereka membuat lingkaran besar berdiameter 30 meter dengan rencana meletakkan 2 lapisan pagar kawat berduri dan menggali parit sedalam 2 meter di depannya sebagai perlindungan tambahan. Sambil bekerja, Songho terus memantau situasi dunia nyata secara waktu nyata melalui gerbang dimensional. Pemerintah telah mengumumkan rencana untuk memulai investigasi terhadap para Awakener yang membuat pikirannya tegang. Sementara itu, di dunia nyata, ia mulai membeli berbagai bahan dari toko perkakas dan perlengkapan rumah komersial. Dalam perjalanannya, ia juga menyempatkan diri memeriksa hideout party Kim Chol-jun. Ia menyewa sebuah motor untuk digunakan sementara waktu, serta mini ekskavator 008 untuk persiapan operasi. Berkat monster katak jodok yang terus menyemangatinya, ia rutin menyuntikkan racun setiap hari demi membangun daya tahan, dan racun pelumpuh yang terkumpul kini cukup untuk digunakan pada senjatanya. Tubuhnya terasa lelah, tetapi tekad Songho tetap kuat. Saat menatap layar komputer, Songho melihat sebuah pengumuman mengejutkan di komunitas. Tertulis bahwa komunitas My Dream berhasil merekrut penyintas 1, seseorang yang memiliki waktu bermain selama 4.500 jam. Berita itu membuat Songho terdiam dengan pikiran dipenuhi tanda tanya. Apakah penyintas 1 benar-benar bergabung dengan My Dream? Dalam benaknya muncul bayangan tentang insiden baku tembak di Yoido, serta dugaan tentang kendali pemerintah atas media. Semua potongan itu terasa saling terhubung. Kecurigaan Songho semakin kuat saat memikirkan sikap presiden yang tidak pernah meninggalkan kediaman resminya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini hanya kebetulan? Sebelumnya, Songho menduga bahwa penyintas 1 akan berada di pihak presiden. Karena sebagai pengoleksi item, penyintas 1 pasti akan meminta shelter raksasa sebagai ganti atas informasi berharga. Di antara para kandidat, presiden adalah otoritas terbesar yang mampu memenuhi tuntutan itu. Awalnya Songho berpikir kabar itu mungkin hanya bualan belaka. Namun kenyataan bahwa My Dream, kelompok yang dikenal memiliki citra baik yang merekrutnya membuatnya sangat resah dan bingung. Meski demikian, ia sadar menunda-nunda tidak akan menyelesaikan masalah. Jika penyintas 1 sungguh berpihak pada My Dream, maka dia juga harus siap mengubah seluruh rencananya. Waktu terus berjalan dan dia tidak memiliki pilihan selain terus bergerak. Beberapa saat kemudian, Songho duduk di warnet dan fokus pada layar komputer. Ia membuat identitas ID baru bernama Westcore dan menggunakan VR baru sebagai persiapan. Setelah siap, ia mengirim pesan ke My Dream, meminta pertemuan di VR chat. Tak lama kemudian, My Dream membalas dengan sangat cepat, menyetujui pertemuan di White Room.
Respons yang cepat itu mengejutkan Song Ho dan membuatnya heran apakah My Dream adalah seorang pengangguran. Sebelum pertemuan, Song Ho ingin memeriksa dan memastikan apakah sosok di depannya nanti benar-benar asli atau palsu. Tidak lama, notifikasi sistem menandakan pemain My Dream telah masuk. Di ruang itu, My Dream berterima kasih atas undangan dari Tuan Tidak Diketahui, alias penyamaran Song Ho, namun mengeluhkan avatar topeng bebek yang digunakan Song Ho. Song Ho meminta maaf, sementara My Dream menebak apakah Song Ho adalah seorang veteran. Menghadapi jawaban Song Ho yang ambigu, My Dream mengajukan 3 pertanyaan dengan janji akan mengakuinya jika dijawab dengan benar. Pertanyaan pertama tentang ketinggian maksimal lompatan vertikal werewolf dijawab santai oleh Song Ho, 3 meter. Pertanyaan kedua tentang kelemahan owlbear dijawab cahaya terang. Pertanyaan terakhir tentang evolusi zombie dijawab dengan sangat rinci. Zombie di Sura tidak memiliki kemampuan menginfeksi, tapi mereka mengonsumsi nutrisi. Saat nutrisi terkumpul, mereka berubah menjadi ghoul, dan beberapa di antaranya menjadi enhanced zombie. Jawaban itu membuat My Dream terkesima dan mengakui bahwa Song Ho sungguh salah satu veteran. Dengan tegas, Song Ho meminta untuk dihubungi dengan penyintas 1 dan berjanji akan bergabung jika hal itu benar. Namun My Dream menolak, membuat Song Ho kesal dan menilainya sebagai omong kosong. My Dream lalu mengalihkan pembicaraan tentang cuaca dan mengisyaratkan bahwa sesuatu akan segera terjadi. Song Ho seketika menyadari bahwa My Dream sengaja berbasa-basi untuk mengulur waktu dan melacak IP-nya. Suasana warnet di dunia nyata mendadak tegang. Sekelompok pria berjas masuk, dan seseorang dari mereka memerintahkan bawahannya untuk menghalangi pintu keluar. Penjaga warnet yang mencoba protes langsung dibuat patuh mendadak, karena pria tersebut dicurigai menggunakan kemampuan bertipe mental. Menyadari ancaman itu, Song Ho dengan hati-hati mendorong kursinya dan bergegas masuk ke dalam bilik toilet. Pria berjas tersebut menyimpulkan bahwa targetnya bersembunyi di kamar mandi pria. Dengan suara dingin, ia masuk, menyiramkan air ke lantai untuk mencari tempat yang kelembapannya tidak merata, mendeteksi pengguna stealth, dan meraba dinding. Ia memperingatkan bahwa jika ada yang tak sengaja tersentuh olehnya, maka riwayat hidup orang itu akan berakhir. Song Ho yang bersembunyi di dalam gerbang dimensional yang merata dengan dinding, merasa lega karena hampir saja tertangkap. Mengira gagal menemukan targetnya, pria itu menyimpulkan bahwa Song Ho adalah pengguna tipe movement dan memerintahkan bawahannya untuk menggeledah seluruh gedung. Di dalam gerbang dimensionalnya, Song Ho membasahi ujung tombaknya dengan racun. Pikirannya yang semula ragu kini menjadi jernih. Ia menetapkan standar di dalam hatinya untuk melawan balik. Alang berjawab, tepuk berbalas. Sisa hari sampai apokalips kiamat tiba, 12 hari. Tanpa disadarinya, Kang Song Ho yang mengenakan helm tiba-tiba muncul di belakangnya. Song Ho langsung menghunuskan senjata tajam yang telah diolesi racun paralisis ke tubuh pria itu. Tubuh My Dream dengan cepat lumpuh dan ia mencoba menoleh, namun Song Ho menekan wajahnya ke meja dan melarangnya menoleh. Song Ho dengan nada dingin menegaskan bahwa karena kiamat dan tutorial belum dimulai, sistem pembunuh belum aktif. Artinya membunuhnya saat ini tak akan memberikan penalti. Song Ho memuji keputusan My Dream untuk tidak melawan, menjelaskan bahwa racun itu menjaga kesadarannya tetap utuh meski tubuhnya tak bisa digerakkan. Song Ho lalu meluapkan amarahnya, mempertanyakan mengapa My Dream mengkhianati Survivor 1 dan menyerang orang-orang tak bersalah. Sambil menahan pria itu, Song Ho mengambil dompet serta ponselnya sebagai barang jarahan dan mengancam akan membunuhnya jika ia berani mengulangi perbuatannya. Setelah keluar dari warnet dan pulang, Song Ho memeriksa kartu identitas pria tersebut. Diketahui nama aslinya adalah Kwon Kyung Jun, 38 tahun, seorang pemilik klub golf yang mengendalikan 3 bunker dan memiliki rekam jejak sebagai playboy. Berdasarkan waktu bermainnya, Kwon diasumsikan memiliki skill yang mumpuni dan sering bereksperimen dengan kemampuan pengendalikan pikiran. Namun bagi Song Ho, sebuah skill tidak otomatis menjadi kuat hanya karena menit bermain.
Mengingat tujuan utama di dunia Sura adalah bertahan hidup, Song Ho merasa kemampuan tipe pergerakan miliknya sangatlah OP untuk seorang veteran. Ia menyimpan informasi ini sebagai hipotesis sampai ia mengetahui skill veteran lainnya. Mengingat kiamat semakin dekat, Song Ho rutin berlatih senjata. Menjadi seorang Awakener memang meningkatkan kemampuan fisik melebihi manusia normal. Namun, ia tetap melatih tembakannya untuk menghemat peluru. Tiba-tiba, rentetan notifikasi berita darurat muncul di layarnya. Fenomena prekursor kedua telah dimulai dengan kemunculan monster di Gunung Gayasan, disertai suara lolongan aneh, langit yang menggelap, sambaran petir, serta penampakan golem dan goblin. Song Ho segera memacu mobilnya menuju Gunung Gayasan pukul 22.30 malam. Namun di perjalanan, ia mendapat kabar terbaru bahwa goblin juga muncul di sekitar Danau Huangshan. Ia pun turun di area hutan bersama anjingnya, Dingo, untuk berburu goblin. Memahami bahwa polisi pasti akan memblokade area dan goblin yang berkeliaran biasa mendirikan sarang sementara di bawah perintah Hobgoblin, Song Ho menyuruh Dingo melacak keberadaan monster tersebut dari baunya. Dingo berlari menembus hutan dan menuntun Song Ho ke sebuah tebing. Di bawah sana, mereka menemukan dua anggota polisi yang tergeletak di dekat mayat-mayat goblin. Song Ho memeriksa polisi tersebut dan bersyukur mereka masih hidup, hanya terkena racun paralisis goblin. Namun ia menyadari bahwa pistol milik para polisi itu hilang. Setelah melihat bekas luka tembak di tubuh mayat goblin yang membuktikan bahwa polisi sempat menembak, Song Ho menduga kelompok Gold Goblin telah merampas senjata-senjata itu. Dalam situasi mendesak, Song Ho meminjam ponsel salah satu polisi untuk menelpon panggilan darurat 119. Ia berencana meninggalkan catatan tentang lokasi polisi tersebut dan berpesan agar mayat goblin segera dikubur supaya tidak membusuk. Karena berita kemunculan monster sudah menyebar luas di media sosial dan tidak bisa disembunyikan lagi dari publik, Song Ho sadar ia harus berpacu dengan waktu. Sambil mengandalkan Dingo, ia melanjutkan perburuannya di sisa waktu 11 hari sebelum bencana besar datang. Di sebuah area, seorang pemuda bertarung sengit menghadapi 3 goblin yang mengelilinginya. Dalam kepanikan, ia menoleh ke arah kaptennya, mengeluh dan bertanya apakah melawan goblin memang sesulit ini. Apalagi ia belum mengalami awakening namun harus berperan sebagai tanker. Sang kapten menenangkannya dengan mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain dan berjanji akan melindunginya. Kapten tersebut berspesialisasi dalam psychokinesis, sehingga ia membutuhkan waktu untuk merapalkan mantra. Pemuda itu masih gelisah dan memastikan apakah anggota party yang lain sudah menuju ke arah mereka. Kapten mengonfirmasi bahwa rekan mereka sudah sampai di Gunung Gayasan, namun sedang kesulitan untuk naik. Saat para goblin melompat menyerang dengan senjata pemukul, sang kapten menggunakan kemampuannya untuk melayangkan batu-batu di udara dan menghantamkannya ke arah monster tersebut sekaligus. Kapten mengingatkan pemuda itu untuk tidak panik selama monster-monster tersebut tidak menggunakan racun pelumpuh dan menyuruhnya tetap fokus pada tugasnya. Ia menjelaskan bahwa jika mereka bisa membantai monster ini dan menangkap hobgoblin yang terpisah dari rombongannya, mereka pasti akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tiba-tiba, seorang goblin berhasil menyerang balik dan membuat lengan kapten terluka. Saat pemuda itu panik melihat strategi balasan si goblin, sebuah anak panah tiba-tiba melesat dari arah lain dan menembus kepala goblin. Pemuda itu pun terperangah, bertanya-tanya dari mana asal anak panah tersebut. Ternyata panah itu berasal dari Song Ho. Song Ho merasa bayaran yang ia berikan sepadan. Karena berkat kelompok manusia itu, ia bisa memastikan informasi mengenai Awakener yang tidak bisa naik level. Sekaligus menemukan sekumpulan goblin yang sudah melemah. Dari balik gerbang dimensionalnya, Song Ho bersiap melakukan penyelesaian yang cepat. Sebagai langkah pertama, Song Ho membuka kaleng minuman untuk menarik agro goblin. Saat seekor goblin yang marah mendekat, Song Ho menggunakan gerbang dimensional sebagai benteng perlindungan, menancapkan tombaknya ke arah goblin hingga menjerit. Lalu segera menarik senjatanya untuk menghapus barang bukti. Seekor hobgoblin dengan stat perception tinggi menyadari kematian anak buahnya dan langsung memerintahkan 3 goblin yang tersisa untuk mencari tahu. Saat goblin yang melemah itu mendekat, Song Ho melancarkan serangan dan membunuh mereka hanya dalam sekali serang. Song Ho awalnya mengira monster yang tersisa akan merespons berdasarkan pola perilaku kelompok utamanya.
Namun ternyata kedua monster tersebut menunjukkan ketidaksepakatan. Secara mengejutkan, Hobgoblin langsung menyerang Song Ho dengan tongkat pemukulnya. Song Ho berusaha menahan serangan tersebut, namun daya kejutnya sangat besar hingga ia terpental dan jatuh. Darahnya berkurang drastis, yang secara otomatis langsung mengaktifkan skill survival miliknya. Dalam kondisi terdesak, Song Ho mengeluarkan senjatanya dan menembak Hobgoblin tersebut dengan telak. Setelah itu, ia melancarkan serangan tebasan fatal, membalikan keadaan hingga monster itu tewas. Pertarungan pun berakhir dan beberapa notifikasi sistem muncul. Song Ho naik ke level 6, mendapatkan 18 poin, dan memperoleh skill Train Sense, yang memungkinkannya merasakan serta merespons medan di sekitarnya secara intuitif. Selain itu, item Gauntlets Handiwork plus 2 yang dipegangnya kini berubah menjadi item sungguhan. Tak lama kemudian, Song Ho mendengar suara dari kejauhan. Menyadari kelompok pencari sudah mendekat dan ia telah mendapatkan semua yang dibutuhkannya, Song Ho bergegas membuka gerbang dimensional untuk bersembunyi hingga situasi aman. Keesokan harinya, Song Ho terbangun di tempat amannya dengan tubuh yang sudah dibalut perban. Seekor anak anjing peliharaannya tampak menjilati wajahnya. Melihat jam di tangannya, Song Ho terkejut dan baru menyadari bahwa ia telah tertidur seharian penuh. Merasakan efek samping yang berat, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menggunakan skill survival instinct secara sembarangan, kecuali dalam situasi yang benar-benar ekstrim. Sebelum bangkit dan keluar, Song Ho memutuskan untuk memeriksa barang-barang jarahannya terlebih dahulu. Hari itu, waktu menunjukkan tepat 9 hari sebelum apokalips bencana besar tiba. Song Ho berdiri menatap barang-barang yang didapat dari Golden Goblin dengan kagum. Tiba-tiba notifikasi sistem muncul, menyatakan bahwa ia mendapatkan Mithril Knife Invariant permanen. Senjata itu istimewa karena tidak akan terpengaruh oleh epidemi peluruhan logam, Metal Decaying Epidemic. Song Ho sempat bingung bagaimana mungkin seekor goblin biasa memiliki item seharga 100 poin dari toko. Ia memikirkan kemungkinan adanya mutasi, atau mungkinkah para goblin membuatnya sendiri. Namun ia segera menenangkan diri dan menyadari bahwa hal itu mungkin hanya spekulasi yang berlebihan. Dengan hati-hati, Song Ho memeriksa item lainnya dan menemukan Shade Creep. Sistem menyatakan bahwa anggur itu dapat meningkatkan penglihatan pada malam hari. Song Ho pun tersadar, pantas saja goblin diurnal dapat bergerak leluasa di malam hari. Ia kemudian memeriksa status window-nya. Level 6, 77 poin, Health 12, Strength 12, Agility 9, Talent 11, Perception 10, Trait, Open Dimensional Gate, serta memiliki skill, Survival Instinct, dan Train Sense. Ia tersenyum puas, menyadari bahwa tingkat pertumbuhannya kini jauh lebih besar dibandingkan saat bermain di dalam game. Setelah selesai memeriksa, Song Ho membuka gerbang dimensional. Begitu melangkah keluar, ponselnya kembali mendapat sinyal dan langsung dipenuhi banyak pesan. Hyung Jun memintanya segera datang ke fitness center. Mi Kyung sangat khawatir karena Song Ho tidak ada di rumah, dan ada juga pesan dari Suyon. Melihat banyaknya orang yang mencarinya, Song Ho membatin heran. Apa aku pernah sepopuler ini sebelumnya? Song Ho akhirnya memutuskan menemui Hyung Jun di fitness center. Di sana, Hyung Jun dan Mi Kyung menyambutnya lega dan menyatakan betapa khawatirnya mereka. Hyung Jun kemudian memperkenalkan dua anggota parti baru mereka, yaitu Lee Kyung Hun dan Kim Bora, sekaligus mengenalkan Song Ho sebagai pemilik toko camilan. Song Ho membalas salam mereka dengan hangat, lalu menanyakan keberadaan satu orang lagi yang sempat diceritakan. Mi Kyung menjelaskan bahwa orang tersebut sedang pergi berbelanja ke toko peralatan modern yang baru buka dan sedang mengadakan diskon. Hyung Jun lalu menatap Song Ho dan menanyakan apakah ia sudah melihat berita tentang insiden kemarin. Song Ho mengangguk, mengatakan bahwa ia sudah menonton seluruh siarannya di YouTube. Berita tersebut menampilkan seorang dokter bedah yang meneliti goblin dari Kayasan dan memperingatkan masyarakat untuk bersiap menghadapi datangnya apokalips. Presiden Jang Won-taek juga telah mengatakan rapat keamanan nasional secara darurat untuk mencari pembuat permainan survival life dan mendengarkan kesaksian dari para Awaken.
Hyung Jun kemudian bertanya apa rencana Song Ho selanjutnya dan meminta masukan darinya karena Song Ho tahu banyak hal. Namun tiba-tiba Kyung Hun menyela dengan nada sedikit meremehkan. Menurut Kyung Hun, ia sudah memberikan instruksi yang benar. Goblin hanya menjatuhkan poin dan seorang Awaken paling tinggi hanya akan naik dari level 1 ke level 2 jika membunuhnya. Sehingga mereka seharusnya tetap sibuk membeli pasokan suplai. Saat Song Ho mencoba memberitahu bahwa pendapat itu kurang tepat, Kyung Hun langsung memotong dan menuduh Song Ho tidak pernah main survival life serta terlalu menelan mentah-mentah informasi dari komunitas game. Obrolan beralih ketika Bora bertanya dengan penasaran tentang mekanisme infeksi spora zombie. Kyung Hun dengan sok tahu menjelaskan bahwa siapapun yang berada di dekat seorang Awaken dan melakukan kontak seharusnya akan aman dari infeksi. Penjelasan sesat itu membuat Bora kegirangan dan berjanji akan terus menempel pada Kyung Hun. Di sisi lain, saat Mi Kyung hendak bertanya soal tutorial yang sulit, Kyung Hun kembali menyela dan berlagak heroik dengan menjanjikan perlindungan untuk mereka semua. Song Ho menatap tingkah pria itu dengan heran. Walaupun hipotesis Kyung Hun sekilas masuk akal, kenyataannya sama sekali tidak ada bukti bahwa orang yang terpapar spora akan selamat hanya karena berada di dekat Awaken. Menyadari bahwa berdebat dengan orang sombong adalah hal percuma, Song Ho memutuskan untuk pergi. Ia sadar Hyung Jun memanggilnya ke sana justru karena Hyung Jun sendiri ragu dengan Kyung Hun. Mengabaikan bujukan Mi Kyung yang memintanya tinggal lebih lama, Song Ho berpamitan pada Hyung Jun dan berjanji akan menghubunginya lagi secara terpisah nanti. Setelah meninggalkan fitness center, Song Ho berjalan sambil menata ulang target tempat farmingnya. Ia memutuskan menghapus toko serba ada dari daftar dan menggantinya dengan toko peralatan camping untuk berjaga-jaga sebelum epidemi peluruhan logam benar-benar terjadi. Saat tiba di depan rumahnya, ia dikejutkan oleh kehadiran Jo Suyon yang sudah menunggunya. Suyon yang ceria langsung menyodorkan sebuah kotak first aid kit P3K kepada Song Ho. Kotak itu berisi pereda nyeri dan antibiotik resep yang mustahil dibeli secara bebas. Song Ho terkejut dan bertanya apakah Suyon boleh memberikan barang tersebut. Suyon meyakinkan bahwa ia bisa meresepkannya lagi jika habis. Ia juga memberikan informasi bahwa ia tinggal di Eden Villa nomor 302 sebagai bentuk pertukaran lokasi, sesuai prinsip memberi dan menerima di antara mereka. Song Ho tersenyum menerima barang itu, dan sebelum berpisah, Suyon mengingatkan Song Ho agar jangan lupa membayar obat-obatan tersebut. Waktu berlalu. Alat berat ekskavator yang dipesan Song Ho akhirnya tiba, dan ia segera mulai melakukan pekerjaan penggalian konstruksinya secara tekun di dalam dimensinya. Di luar sana, di dunia nyata, situasi semakin tak terkendali. Televisi terus menayangkan perdebatan sengit antara pihak fatalis dan kelompok skeptis. Di kancah global, rapat darurat digelar oleh PBB, sementara artikel berita ramai memperbincangkan rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Korea. 4 hari pun berlalu di tengah hiruk-pikuk itu. Song Ho kini sedang berdiri menatap lautan di pelabuhan Gamcheon. Tempat tersebut adalah lokasi insiden pemicu terakhir, yang dikenal dengan insiden kapal tanker Rusia, Russian Ship. Hari itu menunjukkan sisa waktu yang krusial, tepat 5 hari lagi sebelum apokalips sesungguhnya dimulai. Setelah memastikan area pelabuhan benar-benar kosong, Song Ho berlindung di sebuah gedung tak berpenghuni untuk mematangkan persiapannya. Ia membuka portal dimensi dengan tekad bulat untuk menjarah senjata dari sebuah kapal tanker Rusia. Meski sadar bahwa spora zombie beta, sangat mematikan dan mustahil dihindari, Song Ho tidak gentar. Statusnya yang sebatang kara membuatnya merasa tidak rugi mengambil risiko setinggi itu demi imbalan yang besar di Otherworld. Sambil menunggu momen yang tepat, ia mengecek kembali patch notes dari Survival Life di ponselnya. Pembaruan sejak jatuhnya Zombie Beta menyebutkan adanya senjata 10 poin, yang ia yakini adalah tongkat ebony miliknya, serta penyesuaian di mana kekuatan zombie diturunkan dan cara mendapatkan poin dibuat lebih variatif. Tiba-tiba, alarm peringatan tsunami sejauh 30 km di selatan Busan berbunyi, menandakan dimulainya pertanda ketiga.
Fenomena alam itu membuat air laut surut dengan cepat sebelum ombak besar mendorong kapal Rusia incarannya mendekat ke pelabuhan. Sadar ia harus berpacu dengan agen pemerintah, Song Ho langsung melompat ke perahu karetnya dan membelah lautan menuju kapal tersebut. Berhasil memanjat lambung kapal dengan tali, Song Ho merasa lega karena prediksi Lee Kyung Hun terbukti benar. Para Awaken rupanya memiliki kekebalan terhadap infeksi spora. Dengan setelan tempur lengkap, ia mulai membersihkan area dek dari zombie-zombie yang kini bertindak murni sebagai predator rakus. Meskipun musuhnya sudah di-nerf, Song Ho tetap waspada dan menghabisi mereka secara efisien untuk mengumpulkan poin. Niat awalnya mencari senjata api di ruang kemudi teralihkan oleh suara letusan pistol. Saat mendatangi sumber suara, ia menemukan seorang pria tewas di samping zombie sambil menggenggam foto seorang wanita. Dengan tenang, Song Ho mengambil senjata dari genggaman jenazah itu, menutup matanya, dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Peristiwa tragis ini menyadarkannya bahwa di era kiamat ini, kelak ia mungkin terpaksa membunuh sesama manusia demi bertahan hidup. Pemikiran ini semakin menguat ketika ia berpapasan dengan penyintas lain yang juga nekat menjarah di tengah laut, membuktikan bahwa moralitas palsu tak lagi berlaku. Keesokan harinya menjelang pagi, Song Ho memantau berita mengenai tuntutan publik agar pemerintah memburu developer Survival Life. Merasa kagum dengan langkah cepat dan taktis presiden yang mengerahkan berbagai institusi kenegaraan, Song Ho memutuskan untuk sedikit campur tangan. Ia menghubungi markas penanggulangan yang diterima oleh Lee Woo-bom. Untuk memutus keraguan Woo-bom dan membuktikan kredibilitasnya, Song Ho langsung membeberkan rahasia tentang luka tembak di bahu Hobgoblin. Tanpa banyak basa-basi, ia menjatuhkan peringatan terpenting. Hari kiamat akan meletus secara penuh pada tanggal 20 Juli pukul 13.00, diikuti oleh kedatangan sebuah paket krusial di sore harinya. Song Ho mengakhiri panggilan dengan ucapan "Semoga beruntung", meninggalkan peringatan keras bahwa dunia kini hanya memiliki sisa waktu 4 hari. Di tengah kekacauan, Song Ho memantau situasi melalui ponselnya dan melihat bahwa ketegasan Presiden Won-taek memang luar biasa. Media sosial ramai mempertanyakan apakah perang telah pecah, sementara polisi militer dan tentara bersiap siaga di pangkalan. Di luar ruangan, terdengar pengumuman dari tentara yang menginstruksikan warga untuk mengumpulkan air minum dan makanan yang cukup untuk 4 hari, lalu kembali ke rumah masing-masing. Semua kegiatan di luar rumah dihentikan, dan pengumuman terkait situasi terkini dijadwalkan pada 20 Juli sekitar pukul 9 pagi. Menyadari bahwa bencana kiamat tak bisa dicegah, Song Ho merenung bahwa dirinya hanyalah warga sipil biasa dan bukan seorang pahlawan. Karena tidak bisa melakukan apapun di dunia nyata akibat lockdown, ia memutuskan untuk tinggal lebih lama di dunia lain, Kelomi Gerbang Dimensional. Pada 3 hari sebelum kiamat, Song Ho akhirnya menyelesaikan penggalian parit yang memakan waktu beberapa hari. Ia juga sibuk menyusun berbagai rekaman video yang telah ia simpan, mulai dari cara memasak hewan liar hingga dasar-dasar bertani. Pada 2 hari saat menjelajah bersama anjingnya, Dingo, ia takjub melihat buah sun apple yang dapat tumbuh hanya dalam sebulan, membuktikan betapa suburnya tanah ajaib di hutan tersebut. Namun, pada satu hari, sebuah masalah muncul. 2 bungkus jeli kentang manis miliknya hilang, dan anehnya, ada anggur kering yang ditinggalkan di tempat itu. Awalnya, Song Ho menuduh Dingo, tetapi melihat reaksi anjing itu yang merengek, ia sadar pelakunya bukan peliharaannya tersebut. Setelah mengecek rekaman kamera CCTV, betapa terkejutnya ia saat melihat beberapa ekor kumbang masuk melalui pintu anjing, mengambil jeli tersebut dan meninggalkan anggur sebagai isyarat pertukaran. Menyadari serangga tersebut bertingkah pintar dan memiliki kecerdasannya sendiri, Song Ho segera mengunci pintu anjing tersebut untuk sementara waktu. Karena hari itu ia akan kedatangan tamu, Song Ho segera membuka gerbang dimensionalnya. Tak lama kemudian, rekan-rekannya tiba tepat waktu meskipun jalanan sedang dalam masa lockdown. Mereka adalah Mi Kyung, Suyeon, Hyung Jun, pemilik gym, dan seorang pria baru bernama Yoo Hyun. Yoo Hyun memperkenalkan diri sebagai mahasiswa jurusan teknik elektro, sekaligus Awakener yang dulu hanya sebentar memainkan game tersebut. Song Ho menyambutnya dan menganggap keahlian tekniknya adalah pilihan yang bagus.
Setelah perkenalan usai, Song Ho mengajak mereka untuk mulai saling berbagi informasi. Hyung Jun bercerita bahwa ia melihat banyak barikade di jalan raya karena pemerintah sedang mengevakuasi penduduk di sekitar kawasan industri Ulsan. Selanjutnya, Suyeon membagikan informasi dari anggota partinya bahwa ada markas perlindungan yang dibuat di taman kota. Terakhir, Mi Kyung menyampaikan desas-desus di pasar bahwa para pejabat tinggi yang menentang keputusan presiden telah ditahan. Mendengar hal itu, Song Ho menyadari bahwa informasi mereka ternyata sangat bermanfaat dari yang ia duga untuk memahami niat sang presiden. Meskipun sebagai veteran ia sudah mengetahui semuanya, ia sengaja memancing mereka untuk berdiskusi agar ia bisa memberikan alasan dan informasi yang memadai untuk meyakinkan mereka. Song Ho kemudian menjelaskan analisanya. Presiden sepertinya menginginkan akhir yang tenang. Fakta bahwa pemerintah memulai pengawasan secara tiba-tiba pada 16 Juli sore dan menghentikan semua fasilitas negara selama 4 hari tanpa penjelasan membuat Yujon sadar bahwa kiamat akan segera tiba. Song Ho membenarkan hal tersebut, memastikan bahwa pemerintah telah mengetahui hari tepat terjadinya epokalips, yakni tanggal 20 Juli, di mana masa penangguhan pengawasan berakhir. Penjelasan itu membuat Yuhyun panik dan berniat pergi menemui keluarganya. Namun, Song Ho dengan tegas menenangkan mereka, mengingatkan kenyataan kejam bahwa saat ini adalah masa ketika hanya individu yang sanggup bertahan hidup yang diutamakan, bukan keluarga utuh. Karena siapa saja bisa seketika berubah menjadi zombie saat hari esok tiba. Memasuki poin utama, Song Ho lalu mengeluarkan sebuah dokumen untuk berbagi informasi tentang survival life, beserta strategi menjalani tutorial kelangsungan hidup. Ia menatap Mi Kyung dan secara khusus meminta agar instruksi tersebut diikuti dengan benar dan tepat. Tengah malam pun tiba dan semua tamu telah pulang. Song Ho berdiri merenungkan persiapannya selama 32 hari terakhir. Walau tidak sempurna dan keegoisannya, yang disamarkan seolah dipaksa oleh keadaan, bisa berbalik menusuknya seperti bumerang, ia sama sekali tidak menyesal. Tepat pada hari H, Song Ho memantau langit dari kejauhan menggunakan teropong. Beberapa meteor luar angkasa tampak jatuh menghantam bumi dan menciptakan ledakan dahsyat. Pada akhirnya, kiamat tak dapat dihindari, dan peristiwa apokalips pun dimulai.